Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara ini kita mulai, tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita akan silent gadget kita masing-masing, ya, supaya apa yang akan menjadi materi pada siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi sumber solusi sesuai dengan harapan kita semuanya. Amin. Setuju? Setuju. Oke, ayo kita silent. Nggak usah dimatiin, di silent aja. Siapa tahu orang terpenting menelpon, kekasih Anda menelpon, ya kan? Nanti malah jadi nggak karuan kalau dimatiin. Udah? Oke, apa kabar semuanya? Merdeka. Oke, merdeka. Ada yang bilang merdeka, ada yang bilang diem, ada yang bilang alhamdulillah sehat walafiat. Setuju nggak kalau kita samain jawabannya? Setuju ya? Setuju. Jadi komunitas anti riba mempunyai satu bentuk semboyan. Pada saat saya mengatakan apa kabar, maka Anda cukup menjawab dengan mengepalkan tangan sebelah kanan Anda dengan atmosfer yang sangat luar biasa dengan jawaban merdeka. Setuju ya? Setuju. Kita akan coba. Apa kabar? Merdeka. Oke, lebih mantap lagi biar kita bikin getar di ruangan ya. Everybody, semuanya, apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Oke, harapan kita semoga aja kita bisa merdeka dari semua masalah-masalah kehidupan. Amin. Yang hari ini baru hadir di ruangan ini, coba tunjuk jari. Yang baru hadir di ruangan ini. Masya Allah, luar biasa. Jadi yang nggak akan jadi udah pernah hadir ya? Oke, yang belum hadir sekali lagi. Wih, ada 500 orang. Masya Allah. Luar biasa. Belum lagi yang baru datang tuh. Oke, tentunya Bapak Ibu semuanya hadir di ruangan ini dengan mempunyai satu bentuk tujuan supaya ada solusi yang Anda bisa dapatkan di dalam ruangan ini dengan mengikuti sosialisasi dari komunitas anti riba Yogyakarta. Betul? Betul. Ya. Nah, pertanyaan saya yang kedua yang membuat Anda bisa hadir di sini, saya cuma mau tanya aja sederhana. Siapa yang di ruangan ini yang tidak punya hutang? Tunjuk jari. Kok nggak ada yang tunjuk jari? Berarti bisa diprediksi semuanya udah punya hutang. Siapa yang ada di ruangan ini yang pengen bebas hutang riba? Katakan saya serentak biar Allah mengijabah apa yang menjadi bahasa kita, karena ucapan kita adalah doa. Siapa yang pengen bebas hutang riba? Saya. Siapa yang pengen masuk surga? Saya. Siapa yang pengen bermanfaat buat semua orang di luar ini? Saya. Oke, semoga kita semuanya dirahmati Allah. Aplaus berdiri kita masing-masing, guys. Silakan yang di belakang duduk karena kereta baru sebentar lagi akan berangkat. Guys, tidak perlu menunggu waktu lama-lama. Akan saya panggilkan mentor kita. Beliau adalah salah satu inspirator di Nusantara. Beliau juga guru besar kita juga. Beliau adalah orang yang latar belakangnya mempunyai latar belakang satu bentuk pengusaha, tapi beliau adalah orang yang sudah menolong ratusan bahkan ribuan umat di Nusantara bahkan di luar negeri yang sudah terbebas dari hutang dan riba. Pengen tahu siapa beliau? Pengen. Dan tidak perlu lama-lama, kita akan panggilkan. Kasih aplaus, big aplaus buat Bapak Haji Hanis Sada Setiawan. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, hari ini luar biasa, dari depan sampai belakang penuh. Ya, Masya Allah. Dan perkenalkan, nama saya Adan Haris Setiawan, saya dari Yogyakarta aja. Ya, dan sebenarnya saya sangat bersyukur Bapak Ibu bahwa 32 bulan yang lalu saya mengenal satu komunitas namanya Anti Riba Society atau komunitas anti riba. Ya, yang mengenalkan saya seorang anak SMA. Kenapa saya tertarik dengan komunitas anti riba? Ya, karena latar belakang saya adalah seorang pengusaha yang mana dari tahun 2001 sampai tahun 2018 saya tidak pernah lepas dari yang namanya hutang riba. Kan biasa pengusaha memulai dengan hutang, betul nggak? Betul. Siapa yang pengusaha di sini boleh? Punya hutang juga ya Pak ya? Ya. Memulai dengan usaha. Dan ternyata luar biasa juga. Dalam perjalanan waktu usahanya berkembang. Tetapi seiring dengan itu juga utangnya juga berkembang. Sama nggak Pak? Sama.
Jadi pertanyaannya sebenarnya usahanya ini sehat apa enggak? Karena kalau usaha sehat mestinya memulai usaha dengan hutang, betul kan? Kemudian dalam perjalanan waktu usahanya berkembang, hutangnya lunas, kemudian yang bertambah asetnya atau tabungannya. Itu kalau usahanya sehat. Berarti selama ini apa yang saya jalani itu gak sehat. Meskipun kelihatannya sehat, tapi sebenarnya gak sehat. Ya, kelihatannya utangnya berkembang, usahanya berkembang, tapi utangnya juga berkembang. Maka suatu ketika, cerita dulu ya, suatu ketika saya sebenarnya mendapatkan satu pemahaman tentang riba. Pemahaman tentang riba, tentang dosa riba, tentang bahaya riba. Dan ketika saya mendapatkan informasi tentang dosa riba, maka sebenarnya saya sudah langsung, kalau istilahnya itu sudah lemes saya. Kenapa lemes Bapak Ibu? Kita semua tahu riba itu haram, betul kan? Betul. Ya mungkin ada yang belum tahu, dulu saya nggak ngerti sih. Saya begitu saya dikasih tahu bahwa riba itu haram. Dan apa yang dihasilkan dari barang haram itu mau dipakai untuk kebaikan apapun tidak akan diterima. Padahal dari tahun 2013, saya ini setiap tahun berangkat umroh. Dari tahun 2013 saya berangkat umroh tiap tahun. Bahkan 2017 saya berangkat haji. Tetapi saya masih mempunyai hutang riba. Bahkan usaha saya juga sebagai dibayari dengan riba. Maka saya bayangkan, Masya Allah, berarti umroh saya, haji saya nggak akan diterima. Maka waktu itu saya kemudian berniat, betul-betul berniat untuk berhenti dari hutang riba. Bahkan saya sudah bertobat, saya tidak akan mau hutang riba. Dan alhamdulillah Allah jawab doa saya dengan cara apa? Saya diperkenalkan dengan seorang anak SMA. Dan dari situlah saya menemukan ada suatu komunitas anti riba yang kemudian punya solusi. Karena selama ini yang saya tahu, saya ketemu, setelah saya tahu bahaya riba, ya hanya ngerti sampai bahayanya saja. Tapi solusinya bagaimana? Saya nggak ngerti. Kenapa? Karena faktanya usaha yang saya jalani ini bagaimana mau melunasi hutang. Dari tahun ke tahun yang usaha yang saya jalani bukan utangnya yang lunas, tapi utangnya malah nambah terus. Mungkin di luar sana juga banyak orang yang bekerja. Orang bekerja bertahun-tahun bekerja katanya cari uang, tapi yang terjadi cari utang. Utangnya nambah terus, betul nggak? Ada yang begitu nggak? Banyak. Banyak ya. Nah makanya Bapak Ibu betul-betul sekali lagi saya bersyukur. Kenapa? Karena setelah saya jalankan solusi yang ditawarkan oleh komunitas anti riba, alhamdulillah tidak sampai 1 tahun hutang saya yang 3 miliar lunas. Bapak Ibu ada yang punya utang 3 miliar atau lebih, boleh katakan yang punya utangnya lebih 3 miliar? Gak ada, kurang dari 3 miliar. Ya Pak, kurang dari 3 miliar Pak utangnya? Oh 100 juta insya Allah gak nyampe setahun lunas Pak ya? Jadi saya mau tanya dulu di sini, siapa yang mau pengen lunas utangnya coba? Ini semua pengen ya? Oke Bapak Ibu. Ada yang belum punya utang? Ada yang masih mahasiswa? Boleh? Ada yang belum punya utang? Oh ada ya? Kenapa tanyanya belum punya utang? Kadang-kadang bukan karena nggak punya utang, tapi belum punya utang. Mungkin ngajukan belum di ACC atau belum punya keperluan yang lain. Tapi Bapak Ibu, apalagi yang masih muda biasanya belum punya utang atau nggak punya utang, betul nggak? Atau yang masih kuliah mungkin belum punya utang. Tapi bayangkan orang tuanya punya utang nggak? Maka Bapak Ibu yang merasa belum punya utang tapi orang tuanya punya utang, maka kalau kita mau berbakti pada orang tua, selamatkan orang tua, maka Bapak Ibu meskipun belum punya utang harus perjuangkan bagaimana lunasi hutang-hutang orang tua. Ya. Kenapa riba itu menjadi penting? Saya bukan ustadz, ya, saya bukan ustadz, tapi ini ada satu video yang akan menjelaskan tentang dosa riba itu seperti apa. Supaya kita punya pemahaman yang sama, maka mari sama-sama kita lihat video yang berikut.
Halo, selamat siang Pak Ami. Ya. Selamat siang. Iya Pak Ami. Saya perkenalkan, nama saya Dimas dari Pak. Ada apa Mas? Boleh kita waktunya 2 menit sebentar aja Pak. Saya ada kabar gembira buat Pak Ami. 2 menit ya. Iya, monggo. Begini Pak, ceritanya saya ingin menawarkan ada produk kami terbaru dari platinum kami untuk Bapak. Kebetulan Bapak terpilih jadi calon masalah kami. Cashback, melakukan pencairan dana naik 30 juta 2 hari Pak pencairannya. Gimana Pak? Bapak tertarik? Apalagi belum ada Pak bebasan annual fee tahunannya Pak. Sebelumnya saya tanya dulu ya. Gak masalah ya. Mas Dimas Muslim. Saya iya Pak, betul Pak. Muslim ya, alhamdulillah ya. Kita sama-sama Muslim. Mas Dimas pernah dengar nggak tentang riba? Apa dengar? Iya. Pernah kebayang bahaya itu? Bahaya itu iya tahu Pak. Mungkin pernah dengar hadisnya atau ayat tertentu. Tapi Pak, kami bagaimana? Masih tertarik Pak dengan kartu kredit platinum kami Pak? Nanti kita lanjutkan. Saya boleh cerita dulu. Iya, boleh. Ini Mas Dimas. Coba Mas Dimas bayangkan kalau ada orang yang berzina sama ibunya. Kira-kira respon masyarakat gimana? Semua orang sepakat jelek ya. Gimana maksudnya gimana Pak? Kalau misalnya ada orang yang berzina sama ibunya, semua orang akan menganggap dia melakukan perbuatan yang maksiat. Yang bejat itu Pak. Bejat sekali ya. Bejat Pak. Baik, kita sama-sama sepakat dulu itu. Begini, Nabi sama-sama menyebut bahwasanya riba itu ada 73 pintu. Pintu yang paling ringan kata Nabi SAW, dosa riba itu seperti berzina sama ibunya. Itu nilai dosa riba yang paling ringan. Coba kalau Anda tadi tawarkan 30 juta itu berapa nilai ribanya? Ya, tapi kan saya lanjutkan boleh? Ya, kita lanjutkan dulu ya. Saya sebutkan, ini ada beberapa fase kehidupan manusia. Orang yang makan riba semuanya mendapatkan azab dari Allah. Pertama, ketika di dunia, orang yang makan riba itu ditantang perang oleh Allah. Coba Mas bayangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan semua bentuk riba. Fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu masih ngeyel, enggak mau meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Coba, kalau kita ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, kira-kira ada nggak peluang untuk menang? Nggak ada ya? Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mati dalam kondisi membawa dosa riba, makan riba, nanti dia akan dihukum di kuburan dalam bentuk berenang di sungai darah. Masya Allah, berenang di sungai darah. Kata Nabi SAW, dia pernah menceritakan mimpinya, dan mimpi itu wah. Nabi SAW pernah melihat ada orang yang berenang di sungai darah, kemudian di tepi sungai ada orang yang membawa batu. Setiap orang ini berenang menepi dilempari batu ke mulutnya, kemudian balik ke ini yang kedua. Di alam kubur dia mendapatkan azab berupa berenang di sungai darah. Yang ketiga, masih yang ketiga Pak. Iya, siang ini masih sanggup mendengarkan? Iya Pak. Iya Pak. Ketika orang ini dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, dia dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan. Allah Subhanahu wa taala bercerita, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan minan nas. Orang yang makan riba, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi sempoyongan seperti orang yang kerasukan. Iya Pak. Artinya yang lain berjalan normal, dia sendiri semuanya menyakitkan. Kemudian yang keempat, tadi sebelum hisab ya, ketika dia dibangkitkan sebelum hisab dia sudah dihisab. Yang keempat setelah dihisab, orang yang makan riba itu menggunakan harta haram ya. Iya Pak. Makan harta haram, kita sepakat itu. Kalau kemudian daging kita tumbuh dari sesuatu yang haram, berhak nggak dapat surga? Enggak Pak. Layak nggak dapat surga? Enggak Pak. Sementara tempat di akhirat cuma ada 2 pilihan. Kalau nggak surga, maka kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, kata beliau, anna au nabi. Akan layak baginya. Coba, Mas Bimo juga perhatikan dalam 4 fase kehidupan orang yang makan riba itu semuanya sengsara. Ketika masih hidup di dunia dia ditantang perang oleh Allah,
Ketika mati dia berenang di sungai darah. Ketika dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, setelah hisab dia ditempatkan di neraka. Masya Allah. Masih ada tawaran yang lain? Ampun Pak. Masih dilanjutkan? Ampun Pak. Mas Dina bisa renungkan beberapa poin yang saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang belum jelas, tidak masalah, hubungi saya lagi. Kita akan lanjutkan diskusi tentang riba. Iya Pak. Bisa? Bisa. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Dimasnya tadi Pak. Ya, bismillah. Ya, bismillah. Ada tawaran apa lagi? Ada lawan kerja nggak ya Pak ya? Apa kabar? Merdeka. Ya, itu Bapak Ibu tentang dosa riba. Kira-kira ngeri nggak dosa riba? Ngeri banget. Udah jelas kalau kita perhatikan di situ berarti orang yang terkena riba, yang punya riba, ya itu nggak akan selamat akhiratnya. Dulu saya senang riba karena nggak ngerti Pak. Bahkan saya ini paling senang juga nyuruh teman-teman itu pada ngutang. Dulu tanda tangan saya laku di salah satu lembaga keuangan. Kalau saya tanda tangan gitu, wah biasanya lama cairnya, tapi ada pengantar dari saya ada tanda tangan, cairnya cepat. Ya, karena dulu saya berpikir bahwa yang namanya hutang itu rezeki yang dipercepat. Betul kan? Belum saatnya punya motor, bisa punya motor. Belum saatnya punya mobil, bisa punya mobil. Belum saatnya punya rumah, bisa punya rumah. Betul kan? Iya. Kredit semua. Karena itu saya pikir rezeki yang dipercepat. Tetapi setelah saya tahu dosa riba, begitu mengerikan. Maka saat itu saya benar-benar bertobat, berhenti dari riba dan mohon pada Allah untuk ditunjukkan jalannya. Jadi Bapak Ibu, yang hari ini punya utang riba dan benar-benar mau berhenti, mulai dari sekarang niatkan dulu Bapak Ibu. Niatkan untuk berhenti dari riba, bertobat untuk tidak akan memperpanjang apalagi atau menambah hutang riba. Niatkan Bapak Ibu untuk cepat diberi kesempatan untuk bisa melunasinya. Amin. Kenapa Bapak Ibu rata-rata orang punya utang riba? Ya, ciri-ciri riba ini seperti ini Bapak Ibu. Ciri-ciri riba itu kalau dibayar lancar pun kena bunga, kalau telat atau macet apalagi kena denda, dilunasi kalau belum waktunya kena penalti. Kira-kira Bapak Ibu punya utang yang seperti ini nggak? Hah? Punya ya? Ya kalau punya utang seperti ini, Bapak Ibu berarti sudah masuk dalam jebakan riba. Ya. Nah, kenapa Bapak Ibu banyak orang punya utang riba? Ya karena setiap orang pada dasarnya punya impian. Coba kira-kira impian Bapak Ibu ada nggak di sini? Ada. Pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen umroh, pengen haji, pengen mengumrohkan, pengen menghajikan, betul kan? Itu juga dulu impian saya seperti ini Bapak Ibu. Pengen punya rumah, ya, karena nggak ngerti dosa riba, kredit. Pengen punya mobil, kredit. Usaha, kredit. Ya, jadi padahal wah saya cerita, saya umroh dari tahun 2013 setiap tahun umroh, tidak hanya sendiri ngajak keluarga. Ya, tapi sumbernya. Ya. Kemudian kita mungkin yang punya anak juga pengen mungkin menyekolahkan anak sampai yang tertinggi, maka banyak sekali orang tua yang demi anaknya dia pinjam sana pinjam sini ngutang untuk nyekolahin anaknya. Maka pada mahasiswa yang masih punya, yang merasa belum punya utang mau santai-santai, ingat dosa riba itu luar biasa. Selamatkan orang tua. Kalau Anda mau berbakti pada orang tua, nggak cukup cium tangan cium kaki, tapi bantu cepat-cepat lunasi utang orang tua biar orang tua kita selamat. Betul kan? Ya karena masalah umur kita nggak pernah tahu. Bukan berarti yang lebih tua itu lebih duluan. Bukan berarti yang sakit itu pasti duluan. Masalah kematian kita nggak pernah tahu, maka Bapak Ibu ya tobat dulu lah, ya. Dan anak ya selamatkan orang tua, ya. Jangan kemudian malah menambah-nambah beban orang tua. Ya. Tapi hari ini saya tidak akan hanya menceritakan tentang dosa riba, bahaya riba, tapi hari ini yang paling penting adalah bagaimana solusi kita untuk terbebas dari hutang riba. Nah, makanya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu tahu tentang dosa riba, maka impian Bapak Ibu harus ditambah. Dan ini adalah impian yang insya Allah harus pertama kali diwujudkan sebelum impian-impian yang lain. Apa itu?
lunas hutang dan bebas riba. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Ini Bapak Ibu, jadi impian ini harus ditambahkan saat ini, dan ini harus menjadi target pertama untuk selesai sebelum yang lain-lain. Karena apa Bapak Ibu? Karena faktanya kalau kemarin orang pada punya utang-utang begini, karena memang faktanya kalau hanya dengan menabung sulit untuk mewujudkan impian-impian yang tadi itu. Betul kan? Coba mobil harga 500 juta, rumah 1 miliar, mungkin umroh haji. Yang kedua kalau dijumlahkan ini totalnya adalah 2 miliar. 2 miliar kalau kita mau menabung, seandainya tabungan kita itu sebulan 1 juta, misalnya kita bisa menabung nih sebulan 1 juta. Setahun berapa? Setahun baru 12 juta. 10 tahun baru 120 juta. Kalau impiannya nilainya 2 miliar, kapan mau terwujud? Karena 100 tahun pun baru 1,2 miliar. 100 tahun. 100 tahun. Dan kalaupun terwujud 100 tahun, mampu sampai 100 tahun, mungkin juga sudah tidak bisa menikmati. Betul? Betul. Kalau bisa menabung 3 juta per bulan, maka setahun baru 36 juta. 10 tahun baru 360. Kalau impiannya 2 miliar, ini 50 tahun juga baru 1,8 miliar. Tetapi 50 tahun yang akan datang, misalnya rumah yang 1 miliar, harganya kira-kira udah jadi berapa? Betul kan? Artinya apa? Semakin sulit untuk terwujud. Sementara kalau kredit riba, terus bagaimana solusinya? Maka kita memang perlu solusi. Tapi ngomong-ngomong di sini, di ruangan ini siapa yang tiap bulan menabung? Ada? Nggak menabung. Nah terus kalau, oke ada satu yang menabung, ya. Nah terus kalau misalnya menabung 1 juta atau 3 juta pun sulit untuk bisa terwujud impian kita, apalagi yang tidak menabung. Nah kalau yang tidak menabung terus kapan impiannya bisa terwujud? Betul nggak? Maka apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah solusi. Jadi apa solusinya sekarang? Nah, inilah Bapak Ibu, komunitas anti riba atau KARIB ya, bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang namanya PT BES. PT BES ya, ini adalah satu perusahaan yang luar biasa lah. Dan faktanya Bapak Ibu, dalam 2,5 tahun PT BES sudah membagikan lebih dari 2.000 mobil cash. Dalam 2,5 tahun saja PT BES ini juga sudah membagikan lebih dari 100 rumah yang nilainya masing-masing 1 miliar. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini juga kebagian. Amin. Nah, Bapak Ibu, inilah orang-orang yang sudah menjadi bukti. Banyak sekali dengan orang berbagai macam latar belakang. Ada tukang bakso, ada pengusaha, ada polisi, ada pengangguran, bahkan ada pebisnis-pebisnis yang lain ya, ada tukang ojek, ustadz. Wah, banyak sekali. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah menjadi bukti. Ya, yang penting insya Allah yang ada di depan saya adalah bukti-bukti berikutnya. Amin. Nah, Bapak Ibu, apa itu PT BES? PT BES adalah singkatan dari Bandung Eko Sinergi Teknologi. Ya, ini adalah perusahaan bidang penjualan langsung. Sesuai dengan namanya, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi beralamatkan di Bandung di Grand Surapati Kor, Jalan Mustafa nomor 39 Bandung. Yaitu PT BES ini adalah perusahaan yang luar biasa, yang berbeda, dan itulah kenapa komunitas anti riba bekerja sama dengan PT BES, karena ada kesamaan visi misinya. Apa visinya? Visinya adalah membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Sementara komunitas anti riba ini adalah sebuah komunitas di mana orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang benar-benar punya keinginan untuk bebas dari hutang riba. Jadi ini cocok. Kira-kira cocok nggak nih Bapak Ibu? Bapak Ibu mau nggak dibantu supaya cepat lunas hutang ribanya? Mau. Misinya apa? Misinya melahirkan 1.000 miliarder baru setiap tahun. Miliarder sesungguhnya.
Kalau saya pernah jadi miliarder, tapi miliarder seolah-olah punya rumah miliaran, itu seolah-olah. Kenapa seolah-olah? Karena sertifikatnya tidak. Punya mobil, wah itu punya mobil itu seolah-olah. Kenapa seolah-olah? Karena BPKB-nya tidak di rumah. Karena itu sebenarnya kenapa saya bilang seolah-olah, itu menunjukkan bahwa itu belum punyanya. Punya rumah, itu mana punya rumah? Sertifikatnya nggak di rumah kok ngaku punya rumah. Coba nggak dibayar 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kan diambil sama yang punya, betul kan? Jadi itu seolah-olah Bapak Ibu. Nah saya pernah jadi miliarder tapi seolah-olah. Tapi alhamdulillah setelah saya mengenal komunitas ini dan menjalankan solusinya bersama PT BES, ya alhamdulillah sekarang punya rumah, sertifikatnya juga di rumah, punya mobil, sertifikatnya juga di rumah, BPKB-nya juga di rumah. Semuanya saya beli dengan cash. Kira-kira enak cash atau kredit? Cash. Insyaallah ya. Nah, maka misinya melahirkan 1000 miliarder baru setiap tahun. Itu miliarder yang sesungguhnya, miliarder yang bukan karena hutang riba, tapi miliarder yang benar-benar mempunyai aset-asetnya semuanya adalah cash. Jadi ini cocok. Visi misinya luar biasa, membantu umat bebas hutang riba, melahirkan 1000 miliarder baru setiap tahun. Dan punya moto juga dahsyat. Motonya apa? Go berkah, No riba. Jadi Bapak Ibu, di dalam hidup ini kita cari rezeki itu rezeki yang berkah. Untuk mendapatkan rezeki yang berkah bagaimana? Tidak ada cara lain Bapak Ibu, yang harus ditinggalkan adalah riba. Karena riba itu haram, tidak akan ada keberkahan di dalam rezeki yang sumbernya haram. Betul ya? Maka motonya go berkah, no riba. Maka kalau saya sampaikan PT BES, Bapak Ibu jawab dengan mantap, go berkah, no riba. Nanti yang menjawab dengan mantap artinya benar-benar orang yang pengen lunas hutangnya, pengen mendapatkan rezeki yang berkah. Mungkin yang masih pengen, aduh saya ini kalau nggak punya hutang nggak semangat. Kayaknya jawabnya pasti males-malesan. Jadi yang harus males-malesan kayaknya mau memperpanjang hutangnya. Jangan-jangan malah mau mengajukan kenaikan plafon, ya kan? Ya itu kerjaan saya dulu. Jadi apa urusan pinjam meminjam itu saya tahu gitu, ya. Jadi kalau yang mau serius benar-benar pengen dapat rezeki yang berkah, pengen lunas hutang riba, jawabnya mantap. Kalau saya bilang PT BES, Bapak jawabnya go berkah, hutangnya ngepelin, no riba. Kenapa? Karena ucapan itu doa. Betul kan? Meskipun Bapak Ibu masih punya utang, sementara lupakan utangnya dulu. Seolah-olah hari ini Bapak Ibu gak punya utang, jadi energinya biar full gitu ya. Perkara tadi pagi di SMS apa di anu ini belum bayar, udah lupakan dulu. Seolah-olah hari ini Bapak Ibu lunas. Siap? Siap. PT BES? Go berkah, no riba. Ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, PT BES ini perusahaan yang resmi, perusahaan yang legal, bukan perusahaan abal-abal, bukan perusahaan kaleng-kaleng, ya. Maka legalitasnya lengkap dan kita sudah tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia atau AP2LI. Kemudian produk-produk kita pun juga sudah mengantongi sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Bahkan sistem yang dijalankan pun sudah sesuai syariah karena tidak mengandung unsur maisir, gharar dan riba. Ini yang paling penting. Jadi secara hukum negara aman, secara hukum agama aman. Ya. Nah, apa sih direct selling atau penjualan langsung? PT BES-nya adalah perusahaan penjualan langsung. Apa itu? Seperti apa sih perusahaan penjualan langsung itu? Ciri-cirinya begini Bapak Ibu. Jadi kalau PT BES ya ini dari pabrik, kemudian ada distributor tunggal itu adalah PT BES, dan kemudian langsung kepada Anda atau mitra usaha atau konsumen akhir. Ini ciri-ciri perusahaan penjualan langsung. Jadi kalau Bapak Ibu cari perusahaan penjualan langsung, cari di toko ada nggak barangnya? Nggak ada. Cari di supermarket nggak nemu. Bapak Ibu pantengin dari pagi sampai pagi lagi nyari iklannya di TV nggak akan ketemu, di radio nggak akan ketemu. Cari iklannya di koran, di majalah, di mana-mana, di baliho, billboard nggak nemu. Karena perusahaan penjualan langsung tanpa perlu yang itu semua. Gitu ya. Pak, kok nggak pernah ada di TV sih? Memang ini perusahaan langsung nggak perlu ada iklan-iklan di TV. Nah, perbedaannya apa yang dengan perusahaan yang retail konvensional? Nih, ya perusahaan retail konvensional contohnya apa? Ya, saya sering contohkan, anggaplah mie instan gitu ya, mie instan. Nah, misalnya nih mie instan, ada dari pabrik,
Bapak Ibu kalau beli mie instan dari di pabriknya atau di toko, di warung? Warung. Di warung. Kenapa di warung? Nah, karena di retail konvensional itu Bapak Ibu ada yang namanya jalur distribusi. Sebelum sampai ke warung pasti dari pabrik ini mulai jalur distribusi ada yang namanya distributor langsung atau agen langsung. Kemudian istilah bisa berbeda-beda. Kemudian ada yang namanya agen provinsi, ada agen di kabupaten, kemudian ada agen di kecamatan, baru sampai ke toko atau pasar. Kalau Bapak Ibu lihat nih di jalan ada truk atau ada kolbok ya bawa produk itu, kemudian Bapak Ibu stop mau beli boleh nggak? Nggak boleh, karena itu belum saatnya. Ini masih dalam proses distribusi. Nah pertanyaannya, kira-kira dari agen langsung, agen provinsi, agen kabupaten, agen kecamatan, bahkan toko pasar ini semuanya ini pengen untung nggak? Pengen untung. Jadi kira-kira harganya naik nggak dari pabrik sampai ke konsumen ini harganya? Naik karena ada agen langsung provinsi semua perlu dapat keuntungan. Kemudian dari pabrik sampai ke pasar ini kira-kira perlu transportasi nggak? Perlu. Ada sarana transportasinya. Transportasi itu juga perlu biaya. Maka itu juga akan menjadi dihitung sebagai komponen untuk menentukan harga akhirnya. Betul ya? Nah, Bapak Ibu, konsumen kadang-kadang tidak akan pernah tahu produk mie instan merek A, merek B, merek C kalau tidak ada promosinya. Makanya perusahaan retail konvensional ini promosinya kencang. Promosinya melalui TV, koran, majalah, radio. Wah, berapa TV yang dipakai, berapa kali dalam sehari. Koran, radio semua dipakai, baliho, bahkan pakai artis juga. Kemudian juga kadang-kadang ada sales-sales yang terjun langsung di lapangan. Nah setelah ada promosi inilah maka baru orang-orang pada tahu, oh ada mie merek ini, merek ini, merek ini. Nah sehingga baru konsumen itu datanglah ke toko atau ke pasar membeli produknya. Betul ya, gini ya. Nah pertanyaannya sekarang, kalau dalam bisnis retail konvensional, kira-kira kalau orang punya uang, anggaplah 2 juta, punya uang 2 juta nih, ingin terlibat di dalam bisnis retail konvensional. Pertanyaannya bisa terlibat di mana ini? Sebagai apa? Kira-kira jadi agen langsung bisa nggak dengan 2 juta? Gak bisa. Punya toko atau di toko atau pasar dengan 2 juta cukup nggak? Gak cukup. Apalagi yang dipromosinya, mau terlibat dalam promosi. Koran, TV, nggak punya koran, nggak punya TV, betul kan? Paling-paling Bapak Ibu bisa terlibat di mana di sini? Ya sebagai sales. Itu pun kalau masih muda dan masih energi, sales nggak mungkin ngambil orang-orang yang sudah kayak saya ini. Betul kan? Iya. Artinya di bisnis retail konvensional yang bisa terlibat siapa? Sangat terbatas yang bisa terlibat. Dan kita tahu untuk biaya distribusi dan promosi ini luar biasa, ini memerlukan 40-70% sendiri. Kue yang dibagi di sini luar biasa besarnya. Jadi kalau Bapak Ibu beli produk harganya 10.000, bisa jadi di pabriknya cuma 3.000 rupiah. Salah nggak? Nggak salah. Memang bisnis begitu Pak. Rata-rata Bapak Ibu beli apa yang harganya 1.000 mungkin dari pabriknya cuma 300 rupiah. Dan itu wajar, itu biasa, nggak apa-apa. Kenapa ya? Karena memang ada ini distribusi, ada perlu promosi dan semua itu perlu biaya. Nah sekarang kalau di penjualan langsung yang direct selling tadi bagaimana? Di pabrik langsung distributor tunggal, kalau di sini PT Best langsung ke konsumen akhir. Nah terus yang biaya 40-70% ini bagaimana? Ini diberikan kepada siapapun yang mau terlibat di dalamnya. Berupa apa ya? Makanya ada bonus, ada bonus-bonus, ada reward dan sebagainya. Itulah alokasi dari sini. Siapa yang bisa terlibat di sini? Siapa saja. Siapa saja. Perlu modal besar? Nanti kita lihat apakah perlu modal besar atau tidak. Ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih komunitas anti riba bekerja sama dengan PT Best selain sama visi misinya, tapi karena melihat PT Best ini punya banyak kelebihan. Kelebihannya apa PT Best? Yang pertama Bapak Ibu, modalnya kecil, tidak ada resiko dan hasilnya eksponensial. Modalnya kecil,
Kalau tadi di retail konvensional modalnya besar, di sini modalnya kecil, tidak ada resiko, tapi hasilnya eksponensial. Bapak Ibu bisa lihat nih, siapa ini? Orang Jogja. Ya. Nah ini saya bukan sih? Oh, saya ya. Tuan mana? Tuan mana? Tuan ini. Tuan saya kan. Ini awet muda ini. Ini 2 tahun lagi Bapak Ibu lihat dia masih begini aja. Iya. Nah ini saya Bapak Ibu ya, latar belakang saya pengusaha. Ya, bahkan saya statement saya adalah begini, dari semua bisnis saya ya, ini adalah bisnis dengan modal termurah tapi hasil terdahsyat. Dalam 2 tahun saja, ini artinya 8 bulan yang lalu nih ya, dalam 2 tahun saya sudah mendapatkan, ini hadiahnya bukan hanya rezekinya banyak, bukan, tapi ini hadiahnya saja. Saya sudah mendapatkan 17 motor, 17 mobilio, 11 Pajero dan 6 rumah. 2 tahun, Pak. Kebayang nggak kira-kira garasinya sebesar apa? Wah, punya showroom nih. Enggak, Bapak. Ini seremonial. Semua bisa berupa diwujudkan dalam angka ya. Angka apa uang? Uang. Milih uang apa angka? Uang, Pak. Iya. Kalau saya angka pun terima, nggak harus uang saya. Tapi yang penting angkanya di buku tabungan. Ya kan? Karena kadang-kadang rezeki dari PT BES ini saya belum tentu lihat uangnya, saya cuma lihat angkanya aja. Ya, kalau hari Selasa masuk itu SMS banking masuk, saya lihat angkanya, uangnya saya nggak ngerti juga. Ya. Jadi Bapak Ibu lebih senang lihat uang apa lihat angka? Angka. Yang benar. Ya, nah ini Bapak Ibu, kelebihan PT BES ini modalnya kecil, tidak ada resiko, tapi hasilnya eksponensial. 2 tahun bisa dapat ini Bapak Ibu. Saya pernah punya restoran, terakhir saya punya usaha restoran modalnya 5,5 miliar. Setahun paling saya dapat 80 juta. Bayangin, setahun 80 juta. Kalau setahun sebulan 80 juta. Kalau setahun berapa? Nggak nyampe 1 miliar, betul nggak? Iya, 9. Anggaplah itu rata, padahal kadang-kadang di bawahnya itu 80 juta yang saya bilang itu yang paling tinggi yang saya rasakan. Jadi lain-lain ya kadang di bawahnya. Anggaplah dianggap 80 juta semua pun kalau setahun belum sampai 1 miliar, 960 dan pasti di bawah 1 miliar. 2 tahun belum sampai 2 miliar. Tapi bayangin ini 2 tahun, rumahnya aja 6, satu rumah nilainya 1 miliar, berarti udah 6 miliar lebih dalam waktu 2 tahun. Jadi keren nggak? Keren. Ya. Nah kemudian kelebihan yang lain apa? Nih, dapat dijalankan siapapun tanpa diskriminasi. Ini contohnya nih Pak Suroto Jafir, ya. Beliau luar biasa. Beliau seorang mantan penjual bakso. Ada nggak yang jualan bakso di sini? Yang menjual bakso ada nggak? Wah, kalau ada yang jualan bakso di sini, saya doakan rezekinya seperti Pak Suroto. Ya. Berarti pengen seperti Pak Suroto nggak rezekinya? Jualan bakso dulu. Nggak perlu jualan bakso, ya. Nah, Pak Suroto ini luar biasa Beliau dari usaha yang dijalankan bersama PT BES ini, beliau sudah mendapatkan motor, mobil, dan rumah. Dan luar biasanya sekarang beliau sudah fokus membangun masjid dan pesantren seluas 1,5 hektar. Kabar terakhir beliau kemarin sempat ke rumah, beliau cerita bahwa sekarang lahannya sudah diperluas dan sekarang sudah mencapai 3 hektar. Kira-kira kalau mau jualan bakso harus berapa mangkok yang dijual? Ini luar biasa. Nah, itulah hebatnya, dapat dijalankan siapapun tanpa diskriminasi. Kalau pakai diskriminasi, jangan-jangan yang bisa sukses hanya yang jual bakso. Betul nggak? Iya. Ini tanpa diskriminasi, yang jualan bakso juga bisa sukses, yang jualan siomay bisa sukses. Di kita ada yang tukang batu pun bisa sukses. Jadi kalau mau sukses di PT BES ini bersama komunitas anti riba, Bapak Ibu latar belakang apapun Bapak Ibu bisa. Latar belakang ekonomi, mau yang kaya, mau yang miskin boleh. Latar belakang sosial, yang punya jabatan, yang rakyat biasa juga silahkan. Latar belakang pendidikan, yang S3 maupun yang nggak sekolah juga nggak ada masalah.
latar belakang agama, mau agama apapun boleh. Itu. Jadi tanpa diskriminasi semuanya bisa, semuanya boleh. Ya. Nah kemudian kelebihan yang lain apa? Jual beli real produknya, halal dan berizin. Makanya ada polisi, polwan, dua KPR ini, ada Ustadz Ojatsu. Beliau paham bahwa sistem pemasaran PTBS itu halal dan dilandasi hukum yang kuat. Bukan money game, bukan orang yang setor uang terus suruh diem, nanti tiap bulan dapat bonus. Ada sekarang. Kalau Bapak Ibu pernah dengar dulu atau pernah tahu namanya arisan berantai nggak? Yang di ATM kadang-kadang ada kertas-kertas tuh transfer ke sana sekian, transfer sana sekian, transfer sana. Betul kan? Itu money game. Yang sekarang dikemas dengan auto gajian. Ada nggak? Emang ada yang ikut? Nah, jangan-jangan ada yang ikut ya. Nah, itu money game. Ya. Ada yang dikemas dengan sedekah. Wah sedekah 20.000 ke sana, 2.000 di sana. Wah, ada itu dikemas dengan sedekah. Bahasa-bahasa, tapi intinya itu semua adalah money game. Ya. Beliau beradar polisi, ada ustadz paham betul. Ya, dan mereka semua, ya, Pak Bu AKPR ini, Ustadz Ojatsu juga sudah mendapatkan motor mobil rumah gratis. Kemudian kelebihan yang lain apa? Nih, tidak hanya memberikan peluang usaha, tetapi juga memberikan peluang perubahan hidup dan pengembangan diri. Coba Bapak Ibu fokus dengan foto yang di sebelah kiri. Lupakan dulu yang sebelah kanan. Ya, coba kira-kira Bapak Ibu kalau lihat foto yang sebelah kiri ini, kira-kira ini orang yang punya masa depan nggak? Kalau jujur-jujuran Bapak Ibu, ini yang sebelah kiri ini kalau Bapak Ibu suruh menebak, ini masa depannya cerah atau masa depannya suram? Suram. Suram Bapak Ibu. Orang di foto aja nggak percaya diri mengklaim begini, kayak orang udah nggak punya harapan gitu. Betul kan? Iya. Ini Pak Bari Purnomo ini tukang ojek pangkalan Bapak Ibu. Tapi luar biasa, setelah mengenal komunitas anti riba, menjalankan solusi yang ditawarkan, maka dalam waktu 2 tahun saja Pak Bari Purnomo sudah dapat 6 motor, 6 mobil, 2 Pajero dan 2 rumah masing-masing satu. Maka gayanya juga sudah berubah. Kalau di foto gayanya sekarang sudah seperti yang sebelah kanan ini. Coba, kira-kira tua yang kiri apa tua yang kanan? Kiri. Hah? Tua Kiri. yang kiri kan? Padahal lebih tua yang kanan aslinya kalau umurnya. Tapi memang Bapak Ibu pengen awet muda nggak? Kalau pengen awet muda memang harus punya rezeki yang banyak. Ya, kayak Pak Bari jadi kelihatan lebih muda. Kira-kira sekali lagi, kalau yang sebelah kiri ini, orang yang sebelah kiri ini, kira-kira kalau tampil di panggung atau seperti saya ini ngomong seperti saya, kira-kira bisa menginspirasi nggak? Hah? Enggak ya? Kalau menginspirasi ini Pak, Bapak Ibu kalau punya anak perempuan dilamar orang kayak gini pasti kalau dikasihkan pun terpaksa, betul nggak? Saat itu, tapi melihat Pak Bari sekarang kalau tampil di panggung, waktu tampil beliau di Grand Success Seminar, ya, di acara besar, luar biasa, beliau sangat menginspirasi. Jadi Bapak Ibu, di usaha ini memang tidak hanya memberikan peluang usaha, tapi juga memberikan peluang perubahan hidup dan pengembangan diri. Maka orang yang Pak Bari yang saat belum memulai waktu masih jadi tukang ojek pangkalan masih seperti ini pun bisa berubah. Maka Bapak Ibu, kondisi apapun Bapak Ibu saat ini, tidak masalah. Bapak Ibu pemalu, Bapak Ibu nggak percaya diri, Bapak Ibu nggak pintar ngomong dan sebagainya, lupakan itu. Kenapa? Karena bersama kita, bersama komunitas anti riba, Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan solusi untuk secara finansialnya, tetapi juga Bapak Ibu mendapatkan potensi untuk bisa mengembangkan kepribadian kita. Itu yang penting Bapak Ibu. Jadi orang yang bersama komunitas anti riba pasti berubah menjadi lebih baik. Dari sisi penampilan, dari sisi sikap, dari sisi komunikasi pasti lebih baik. Kemudian kelebihan yang lain apa? Ini bisa waktu dan tempatnya fleksibel, jadi bisa dijalankan kapan saja, mau siang, mau malam, mau pagi, silahkan Bapak Ibu. Makanya yang jadi polisi gak perlu berhenti jadi polisi, yang jadi pegawai negeri gak perlu berhenti jadi pegawai negeri. Ya, yang karyawan gak perlu jadi karyawan, yang tukang bakso, Pak Sonato gak perlu berhenti jadi tukang bakso. Jalankan juga, karena apa? Bisa dijalankan kapanpun, mau pagi, mau siang, mau malam, sesuai waktu yang Bapak Ibu punya. Jangan sampai Bapak Ibu malah jadi gak punya waktu. Ya, karena ini fleksibel, gak ada alasan bodoh saya gak punya waktu. Ya, karena ini waktunya
fleksibel. Dan tempatnya juga fleksibel, Bapak Ibu. Hari ini kita ketemu di hotel, tapi mungkin lain waktu kita, misalnya Bapak Ibu mau menjelaskan ini di rumah pun boleh, mau menjelaskan di warung boleh, mau di mana saja boleh. Waktu dan tempatnya fleksibel, tidak harus di hotel. Jadi nggak ada alasan Bapak Ibu untuk waduh nggak ada waktu, waduh ini enggak. Karena waktunya fleksibel, Bapak Ibu ada waktunya kan. Kemudian bahkan ini yang luar biasa, bisa dijalankan secara online. Jadi Bapak Ibu sekarang ini hampir semua orang punya smartphone, betul kan? Punya handphone. Bahkan orang tuh sekarang ini kelihatannya rata-rata yang pegang handphone itu seperti konglomerat semua. Kok bisa ya sibuk tiap hari kan pegang handphone kayak nggak bisa lepas dari handphone, kayak ngurusi punya perusahaan 7 kayaknya. Padahal yang itu cuma untuk hal-hal yang nggak penting. Tapi Bapak Ibu luar biasanya, ketika Bapak Ibu mengenal komunitas ini, menjalankan solusi ini bisa dijalankan secara online. Jadi dalam genggaman Bapak Ibu itu punya potensi rezeki yang luar biasa. Ya, contohnya siapa? Fajar Siddiq dan Abdul Ghani. Ini dua orang yang punya kemampuan untuk menjalankan sistem ini secara online, dan faktanya mereka berdua ini sudah bisa mendapatkan motor, mobil, dan rumah. Itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu, yang lain apa kelebihan PTBS? Kelebihan PTBS adalah bisa memberikan percepatan hasil dan sarana memperbanyak aset lainnya. Randu Sakti, anak sopir bis Damri, 2 tahun saja sudah dapat 12 motor, 12 mobilio, 48 Pajero, dan 4 rumah. Dan ini semua sekali lagi tidak harus wujud barangnya, tapi Bapak Ibu bisa wujudkan dalam bentuk Angka. Dan oleh Pak Randu, yang angka itu kemudian diwujudkan lagi dalam bentuk kos-kosan ataupun ruko. Dan kos-kosan ataupun ruko itu pun kemudian disewakan sehingga menjadi sumber income yang lain. Betul? Ya, jadi aset, memperbanyak aset tapi juga memperbanyak sumber income-nya. Inilah Pak Randu. Nah, makanya Bapak Ibu, di usaha ini ya bersama PTBS, bersama komunitas anti riba, Bapak Ibu latar belakang apapun bisa sukses. Bari Purnomo, tukang ojek pangkalan bisa sukses. Pak Suroto Zafir, tukang bakso bisa sukses. Si Dani Abdul Ghani itu anak tukang kayu, bahkan itu pengangguran lah. Kemudian si Fajar Siddiq itu juga tukang bakso, tapi beda sama Pak Suroto. Pak Suroto karena asalnya dari Malang, dia jualan bakso Malang. Tapi Fajar Siddiq orang Wonogiri. Wonogiri bakso apa ya? Wonogiri. Bakso Wonogiri kan? Iya. Ya, dan beda baksonya gitu ya. Nah, kemudian ada lagi Bu Polisi, Bu Polwan, Ustadz Kojaksu, kemudian yang lain-lain. Semua bisa sukses. Kenapa mereka semua dengan berbagai latar belakang bisa sukses? Karena bersama kita tidak hanya ini saja, tapi kenapa mereka bisa sukses? Tapi karena kita ada mentor dan sistem yang membantu. Jadi ada mentor dan sistem yang membantu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, waduh saya nggak bisa ngomong, nggak ada masalah, ada mentor. Saya nggak percaya diri, nggak ada masalah, ada mentor. Wah saya nggak paham ini, nggak ada masalah, sistemnya sudah ada. Jadi Bapak Ibu, siapapun akhirnya bisa sukses. Karena apa? Karena ada mentor dan sistem yang membantu. Bukan dibiarkan saja seperti bisnis-bisnis konvensional. Ya saya punya usaha, pikir-pikir sendiri, pusing-pusing sendiri. Di sini tidak. Itulah kelebihan dari PTBS. Nah, Bapak Ibu, seperti di awal saya jelaskan bahwa PTBS ini adalah perusahaan penjualan langsung. Maka berarti ada yang dijual. Betul kan? Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Bapak Ibu kalau sudah apa merdeka yang keras sebenarnya sedekah. Bapak Ibu pengen sukses maka teriaknya merdekanya yang keras. Itu bersedekah. Kenapa sedekah? Ya Bapak Ibu, ini lagi perjuangan untuk bebas riba, itu ada yang gak rela. Yang gak rela siapa? Setan itu gak rela Bapak Ibu. Waduh ini peluang saya mau dirampas ini. Maka setan-setan itu mulai bekerja ganduli matanya. Maka banyak yang mulai gini. Maka kalau Bapak Ibu ditanya apa merdeka teriaknya keras, berarti Bapak Ibu sudah mengusir setan. Betul kan? Mau gak usir setan? Mau. Apa kabar? Merdeka. Iya, tepuk tangan buat Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu, produk-produknya apa saja produknya? Produknya ini Bapak Ibu. Yang pertama namanya eco farming. Ya, eco farming itu adalah pupuk organik super aktif. Jadi selama ini petani kita banyak sekali menggunakan pupuk-pupuk kimia. Selama 30 tahun lebih petani kita sudah terbiasa dengan pupuk-pupuk kimia. Dan faktanya ketika menggunakan pupuk kimia lama-lama biaya pemupukannya sudah mahal, tapi produksinya nggak meningkat-meningkat. Ya begitu-begitu saja, malah justru cenderung turun. Ada petani di sini? Ada, coba. Ada ya, betul nggak? Betul ya? Ya, kecenderungan hasilnya menurun. Dan sudah begitu, ya, ekosistem di dalam tanah itu juga rusak. Makanya PTBS luar biasa mengeluarkan pupuk organik super aktif, ya, eco farming. Ya, ketika kita pakai eco farming, apa yang akan terjadi? Tanaman itu tumbuhnya lebih cepat, berbuahnya lebih cepat, jumlahnya lebih banyak, kualitasnya lebih bagus. Dan yang luar biasa, biaya pemupukannya bisa menjadi lebih murah. Cocok nggak? Cocok. Tapi nggak ada petani, maka nggak ada yang ikutan. Nah, Bapak Ibu, kita punya tagline ya, eco farming ini. Dengan eco farming ini tagline-nya apa? Lahan subur, petani makmur. Kemudian kita punya produk yang lain. Tadi produk pertanian, kita punya produk kesehatan. Produk kesehatan ada yang namanya LVN strawberry. Ya, ini minuman serbuk, rasanya segar, enak, gitu ya. Nah, ini bisa membuat apa ya? Awet muda ya, glowing, kulit jadi lebih kencang, cerah, sehat, kenyal, awet muda, gitu ya. Betul nggak? Awet muda bagi yang muda. Kalau yang tua? Awet tua. Yang penting jadi awet, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini karena mengandung antioksidan yang tinggi, ya, LVN strawberry ini juga mampu mencegah kita dari penyakit-penyakit berbahaya, penyakit-penyakit degeneratif. Kalau dulu katanya itu penyakitnya orang kaya. Kenapa? Penyakit orang kaya, jantung, paru-paru, hati, ginjal, limpa, diabetes, kanker, betul nggak? Itu penyakitnya orang kaya. Tapi sekarang penyakit sudah merakyat, siapa-siapa juga bisa. Nah, kalau Bapak Ibu pengen tercegah dari penyakit-penyakit degeneratif, Bapak Ibu perlu rutin konsumsi LVN strawberry. Kemudian kita juga punya LVN Slim. Ya, LVN Slim itu untuk membuat berat badan kita ideal. Selama ini kalau kita makan, yang penting mengikuti selera lidah. Yang penting kalau lidah bilang enak, makan. Perkara tubuh kita perlu atau nggak perlu itu nomor 2. Yang penting enak. Karena kita kalau makan nggak mengikuti keperluan tubuh. Kalau mengikuti keperluan tubuh ditimbang nutrisinya apa, betul kan? Iya, yang penting enak. Wah, enak udah. Maka apa yang terjadi? Sering terjadi ketidakseimbangan dalam tubuh kita. Maka kadang-kadang jadi overweight, obesitas. Maka bagi Bapak Ibu yang pengen berat badan ideal, rutinlah konsumsi LVN Slim. Bapak-bapak yang hamil 10 tahun. Halo, Pak Liderku. Nah, itu konsumsi LVN Slim insya Allah seperti itu ya. Nah, kemudian kita punya Econek. Econek itu kopi. Ya. Ini kopi untuk pria dewasa. Kalau saya lihat di sini sudah dewasa semua, jadi sudah layak minum Econek semua ya. Ada yang belum dewasa? Sudah ya. Nah, kalau eco farming tadi tagline-nya lahan subur petani makmur. Kalau Econek tagline-nya apa? Cacing jadi naga. Mengubah cacing jadi naga. Pura-pura ada yang jaim sok nggak tahu dia macam. Itu aja ketawa kok bapak-bapak nggak paham. Ada yang paham Pak? Ya, ya. Nanti kalau nggak paham bolehlah tanya pribadi aja. Oke. Kemudian kita punya yang namanya LVN kedelai atau LVN kalsi. Ini gambarnya anak-anak. Ini memang bagus untuk anak-anak karena ini bisa meningkatkan pertumbuhan tulang dan gigi, mempercepat pertumbuhan tulang dan gigi. Kemudian ini juga bisa meningkatkan kecerdasan karena mengandung omega 3, 6, dan 9. Kalau kita punya anak yang nafsu makannya sulit, ya kurang nafsu makan, kasih LVN kedelai, insya Allah nafsu makannya bertambah. Dan bagi orang tua, ya, LVN kedelai ini juga cocok karena ini bisa mencegah
nyeri, menghilangkan nyeri sendi dan mencegah osteoporosis. Ya, jadi ini LVN kedelai itu untuk anak-anak cocok, untuk orang tua juga cocok. Kemudian kita masih punya produk yang lain namanya Evitgo. Evitgo ini susu kambing. Ya, ini sangat bagus kalau untuk orang-orang yang punya gangguan pencernaan dan pernapasan. Seperti Bapak Ibu punya sakit mah, asam lambungnya sering meningkat, konsumsi rutin Evitgo insya Allah ini sangat luar biasa, cepat untuk sakit mah. Termasuk orang-orang yang punya asma, bronkitis, rutin konsumsi Evitgo insya Allah juga akan membaik. Kemudian ada satu produk lagi, produk kesehatan namanya Hubs Pro. Hubs Pro ini terbuat dari ekstrak habatus sauda dan propolis. Ya. Habatus sauda, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa mengatakan bahwa pada habatus sauda terdapat obat segala jenis penyakit kecuali kematian. Artinya habatus sauda ini luar biasa. Kemudian apalagi dikombinasikan dengan propolis. Propolis itu terbuat dari air liur lebah. Ya, kita tahu madu itu dilindungi oleh air liur lebah. Fungsinya untuk apa itu air liur lebah? Fungsinya adalah mencegah masuknya virus dan bakteri. Maka Hubs Pro ini menjadi produk yang luar biasa yang saat ini di masa pandemi COVID-19 ini adalah produk yang sangat laris. Ya, selain meningkatkan kekebalan tubuh, ya, karena bisa mencegah masuknya virus dan bakteri, tapi ini juga bisa meningkatkan stamina. Testimoni sangat banyak mengkonsumsi Hubs Pro dikombinasi dengan LVN strawberry tadi. Ada orang stroke bisa membaik, ada orang diabetes biasa membaik, bahkan ada orang yang sudah cuci darah seminggu 2 kali setelah mengkonsumsi Hubs Pro dan LVN strawberry. Hanya dalam waktu 1 bulan rutin mengkonsumsi, sekarang sudah tidak pernah lagi cuci darah. Nah, kita juga masih ada produk yang lain, adalah produk kecantikan. Ya, produk kecantikan itu ada yang namanya LVN Skincare. LVN Skincare ada yang namanya day cream, night cream, serum, kemudian cleansing oil, peeling lotion. Ya, itu produk-produk, kalau ibu-ibu saya kira udah paham semua manfaat produk itu. Ya, kemudian kita juga punya produk lipstick, lip matte. Ya, nah ini penting nih ibu-ibu. Katanya yang udah pakai, karena saya belum pakai. Katanya yang sudah pakai, kalau pakai lip matte ini, lipstick ini, ya rasanya ringan. Betul. Kemudian bibir ini jadi lebih lembab, gitu ya. Betul ya. Dan yang pasti tidak nempel. Tahan lama. Tahan lama, tidak nempel. Ya, jadi kalau banyak nih, kalau yang naik motor pas mau kondangan sudah rapi-rapi, ibunya bonceng di belakang, ada polisi tidur nonton, waduh nempel, harus pulang lagi ganti baju gitu ya. Nah, kalau pakai limit nggak masalah insyaallah ya, karena ini nggak nempel. Jadi Bapak Ibu ini produk kita. Nah, kita masih ada produk lagi sabun ya, ada 3 macam, LVN Collagen, Honey dan Propolis. Ya, ini sabun-sabun yang punya manfaat luar biasa. Ada yang cerita bahwa di kemarin ada orang yang kena apa? Lumpuh itu apa ya? Herpes. Ya, dengan menggunakan LVN Propolis sabun ini ya, kemudian dia sabun pakai ini, dibiarkan busanya juga dibiarkan di situ, hanya dalam waktu beberapa kali pakai saja langsung kering. Ya, ini manfaatnya luar biasa. Dan nanti kalau Bapak Ibu sabunan jangan cepet-cepet. Sabunan itu ya rada dinikmati gitu ya. Nah, digosok-gosok, kemudian nanti ada beberapa saat dibiarin baru dibilas, nanti bandingkan Bapak Ibu. Bapak Ibu pakai sabun ini, contoh ya, buktikan Bapak Ibu pakai sabun ya, 1 tidak, 1 ya gitu ya, 1 pakai sabun. Jadi nanti kalau sabunan separuh, kalau nggak percaya mukanya separuh aja gitu, pakai ini. Nanti Bapak Ibu akan kelihatan bedanya antara kiri dan kanan gitu. Ya. Pokoknya begitu ya, jadi bisa membuat kulit lebih cerah. Kemudian kita juga masih ada lagi hand sanitizer ya, ini ada 2 varian, ada spray dan gel. Yang spray biasanya kita semprot-semprotkan untuk handle pintu, setir, meja, pokoknya yang ini. Kalau yang gel biasanya kita pakai untuk tangan kita ya, ini hand sanitizer. Nah, yang terakhir kita punya produk yang sangat fenomenal, namanya Eco Racing ya. Ini salah satu produk kita yang pada awal tahun 2020 kemarin di ajang penganugerahan Helmi Atamimi Award, produk kita mendapatkan the best product of the year.
mendapatkan penganugerahan sebagai the best product of the year. Artinya produk paling fenomenal lah, ya, itu selama tahun 2019. Itu luar biasa produk ini, karena produk ini adalah produk pionir, produk yang pertama yang fungsinya apa? Bisa meningkatkan kualitas bahan bakar. Jadi ketika Bapak Ibu pakai produk eco-racing ini untuk kendaraan, jangan lupa jangan diminum ya. Nanti salah, keliru-keliru eco-racing diminum, bukan. Ini untuk kendaraan. Yang untuk manusia sudah selesai tadi, yang untuk kesehatan, ya, ini untuk kendaraan. Ini kesehatan untuk kendaraan. Jadi kalau Bapak Ibu punya kendaraan semua ya. Siapa yang rutin pakai Pertamax, coba boleh katakan. Oh, hanya beberapa. Yang lain pakai apa? Yang premium atau Pertalite? Oh, Pertalite, saya Pertalite. Nah, kenapa pakai Pertalite? Murah. Murah. Padahal Pertalite itu bahan bakar dengan kualitas rendah. Maka kalau saya mau tanya Bapak Ibu, kalau pakai Pertalite dengan Pertamax, kira-kira untuk kendaraan lebih awet yang mana? Lebih awet yang Pertamax, sudah pada tahu, tapi tetap pakai Pertalite. Kenapa? Murah. Betul kan? Nah, Bapak Ibu mau nggak beli Pertalite tapi rasa Pertamax? Mau nggak? Mau. Kalau mau Bapak Ibu, termasuk yang Pertamax biar lebih hemat, nggak usah beli Pertamax, beli saja Pertalite tapi dikasih eco-racing. Ketika dikasih eco-racing, maka bahan bakar yang tadinya pakai Pertalite atau premium bahkan nanti rasanya seperti pakai Pertamax. Karena apa? Karena eco-racing meningkatkan kualitas bahan bakar. Dan eco-racing ada yang untuk bensin, ada yang untuk solar. Bapak Ibu yang biasa pakai Dexlet, nggak usah pakai Dexlet, cukup pakai biosolar, kasih eco-racing, maka serasa pakai Dexlet. Ya, bahan bakar kualitasnya meningkat. Yang pertama. Yang kedua, eco-racing bisa membersihkan kerak dan melindungi mesin. Jadi kalau pakai eco-racing itu bukan mesinnya, motornya cepat rusak, mobilnya cepat rusak, bukan. Saya dari jalankan solusi ini, saya dapat hadiah mobil, ya, yang tadi ada fotonya tadi ya. Itu jadi saya bulan Juli tahun kemarin itu kan dapat penghargaan, dapat hadiah rumah 1 miliar dan dapat Pajero harganya nilainya 500 juta. Jadi totalnya berapa? 1,5 miliar. Itu saya tukarkan dengan satu mobil yang tadi ada di, nanti lihat lagi lah. Ya, itu saya tukarkan dengan satu mobil itu, mobil Lexus. Jadi mobil Lexus itu nilainya 1,5 miliar. Dan itu sejak saya pakai 2019 bulan Juli kemarin sampai hari ini saya ngisinya cuma pakai Pertalite, tapi saya kasih eco-racing. Rusak enggak? Faktanya enggak rusak, itu saya servis enggak ada masalah. Ya, kebetulan kalau mobil ini kan rutin servis, cek enggak pernah ada masalah, enggak pernah banyak. Oh ini harus diganti, enggak ada. Dan saya tarikannya enteng. Kalau di tol itu semua mobil-mobil nggak mau mendahului saya. Semua ngalah. Gimana Pak saya dia mending pelan, kita kejar terus. Nggak ada yang mendahului, nggak mau. Nggak rusak Bapak Ibu. Kalau ada yang was-was, wah nanti kalau pakai ini malah rusak. Udah, nggak usah berlebihan. Ya. Saya pakai nggak rusak, nggak masalah. Ya. Kemudian yang ketiga, ini bisa meningkatkan power dan akselerasi, tenaganya tambah, tarikannya juga jadi enteng. Kalau Bapak Ibu punya motor mungkin tarikannya berat, litik gitu ya, misalnya udah gitu, udah kasih eco-racing, tarikannya jadi enteng, litiknya bisa hilang. Bahkan kalau Bapak Ibu punya kendaraan yang patak nih sudah keluar asapnya, kan patak itu harusnya nggak keluar asap, betul nggak? Kalau patak keluar asapnya udah, wah baunya dan nggak enak itu, kasih eco-racing, nanti hilang asapnya, bukan motornya. Hilang asapnya. Jadi ini luar biasa produk kita ini. Dan kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah rutin menggunakan, maka Bapak Ibu nanti akan merasakan efisiensi. Misalnya biasanya nih seminggu sekali ngisi bensin, nanti bisa jadi 10 hari baru ngisi bensin. Tapi rutin pakai, ya, karena nanti kerak-keraknya bersih, semua bersih, maka akan terjadi penghematan efisiensi yang akan terjadi. Dan yang luar biasa ketika Bapak Ibu pakai produk ini, maka sebenarnya Bapak Ibu sudah berperan serta untuk menjaga alam ini. Selama ini banyak sekali bagaimana cara pemerintah untuk mengurangi emisi gas buang, untuk mengurangi polusi dengan cara apa? Tanam pohon, betul kan? Iya, tanam pohon bisa mengurangi, bisa, karena dalam
emisi gas buang asap kendaraan itu tergantung, ada yang namanya karbon dioksida, ada yang namanya karbon monoksida. Yang karbon dioksida dia akan diserap oleh tanaman karena tanaman perlu karbon dioksida. Tapi karbon monoksida tanaman tidak perlu. Padahal karbon monoksida ini bisa menghilangkan lapisan ozon. Ozon itu adalah lapisan yang melindungi bumi dari sinar matahari. Kalau lapisan ini lama-lama hilang karena bereaksi kimia dengan karbon monoksida, maka bumi ini lama-lama akan jadi panas. Supaya kita bisa rasakan dari tahun ke tahun tambah panas kan? Tambah panas. Itu kenapa? Karena ada karbon monoksida yang bereaksi dengan ozon. Maka kalau Bapak Ibu sudah menggunakan EcoRacing, Bapak Ibu akan berperan serta untuk melindungi menjaga alam ini. Kenapa? Karena ketika sudah menggunakan EcoRacing, maka karbon monoksida itu bisa hilang, bahkan bisa hilang sampai 100%. Kayaknya nggak pada punya motor, tapi pada diam semua. Enggak? Iya. Seneng nggak kalau Bapak Ibu bisa berperan serta melindungi menjaga alam nih? Maka pakai EcoRacing. Siap nggak? Siap. Ini kok. Pokoknya saya ini sekarang ini semenjak pandemi ini memang kalau ngisi itu agak-agak keder gitu. Kenapa agak keder? Karena mayoritas pakai masker. Orang pakai masker saya nggak ngerti dia ketawa apa cemberut apa enjoy, saya nggak ngerti. Ya kan? Jadi kalau yang diam yang cuma senyum-senyum gitu saya nggak ngerti. Yang kelihatan matanya serem-serem. Jadi kadang-kadang saya ini deg-degan juga ini. Tapi kalau dulu sebelum pandemi orang nggak pakai masker kan ketahuan mana yang cemberut, mana yang ketawa, saya tahu. Ini kadang-kadang kalau cuma senyum gitu nggak kelihatan, betul kan? Iya. Makanya Bapak Ibu kalau ketawa ya yang jelas gitu. Jangan cuma senyum-senyum aja. Nah, kemudian kita juga masih punya yang namanya EcoRacing Nanotech. Ini oil, ya ini dicampurkan dengan oli mesin. Ya, ketika Bapak Ibu pakai oli mesin, maka ini campurannya EcoRacing Nanotech ini. Fungsinya apa? Ini bisa mengurangi gesekan pada mesin sehingga mengurangi panas dan ini bisa membuat mesin lebih halus. Dan kalau Bapak Ibu sudah menggunakan EcoRacing Nanotech ini biasanya 5.000 ganti oli, bisa sampai 15.000 bahkan 20.000 baru ganti oli. Jadi masa ganti olinya bisa lebih panjang. Nih. Dan ada juga EcoMarine itu untuk kapal. Jadi semua sudah disiapkan nih. Ya. Karena kapal itu nggak pakai bensin, nggak pakai solar, tapi pakai MFO, marine fuel oil, maka ada sendiri EcoMarine. Nah, itulah produk-produk dari PT BES. Nah, PT BES ini tidak hanya menjual produk, tapi juga memberikan peluang usaha. Bapak Ibu sering nggak belanja produk? Sering. Setelah Bapak Ibu belanja produk, ajak teman-temannya untuk belanja, kira-kira Bapak Ibu dapat apa? Nggak dapat Nah, apa. kalau dengan PT BES, Bapak Ibu tidak hanya dapat PT BES yang menjual produk, tapi memberikan peluang usaha. Ya, kira-kira Bapak Ibu pengen nggak kayak Pak Suroto, kayak Pak Randu, kayak Bu AKP Rini, Ustadz Kojatsu, terus siapa? Fajar Sidik, Dani Abdul Ghani yang bisa dapat motor, mobil, rumah gratis, pengen nggak? Pengen ya? Nah, terus caranya gimana? Wah, ini ada produk-produk kayak gitu, berarti suruh jualan. Nah, Bapak Ibu caranya gampang, Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu cukup belanja produk tadi 2.100.000. Ya, langkah-langkahnya pertama isi formulirnya dulu, kemudian registrasinya 100.000, kemudian belanja produk 2 juta. Belanjanya ini cukup sekali saja seumur hidup. Gak usah tiap bulan harus belanja, enggak. Cukup sekali saja seumur hidup. Wah, berarti kalau ini terus produknya harus dijual-jual. Nggak ada, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bukan dijadikan sales. Ya, kenapa? Karena saya juga pengusaha, latar belakang saya pengusaha. Kalau kemudian jadi pengusaha, kemudian ikut ini hanya untuk jadi sales, kan turun derajatnya, betul kan? Dan kita juga tidak mau menjadikan Bapak Ibu jadi sales. Karena hari ini kita bertemu di sini, Bapak Ibu mendengarkan karena pengen apa? Pengen jadi sales atau pengen bebas utang riba? Bebas utang riba. Pengen jadi sales? Gak ada ya? Siapa yang pengen bebas utang riba? Oh, semuanya, tepuk tangan buat Bapak Ibu ya. Maka di sini Bapak Ibu tidak untuk jualan, belanja produk 2 juta dapat 12 box. Terus produknya diapain? Yang produknya untuk dipakai. Maka yang Bapak Ibu belanja, yang Bapak Ibu baik adalah produk-produk yang akan Bapak Ibu pakai. Bapak Ibu bayangkan produk apa yang mau saya pakai. Semua punya motor nggak nih? Ambillah pada produk EcoRacing yang diambil sebagian.
Ini ada yang petani, ya boleh ambil produk eco farmingnya. Wah, saya juga pengen kesehatan, ya sudah ada produk Hubs Pro. Saya pengen awet muda, ya boleh ambil LVN strawberry, kan begitu. Pak, cacing saya pengen jadi naga, ya udah kayak Jadi Bapak Ibu, produk yang Bapak Ibu ambil nanti adalah produk yang Bapak Ibu bayangkan untuk dipakai. Bukan membayangkan saya harus jualan, tidak. Ya, paham ya? Jadi Bapak Ibu bukan untuk jadi sales di sini ya. Ya, karena kita komunitas anti riba adalah bagaimana supaya Bapak Ibu cepat terbebas dari hutang dan riba. Nah, terus kerjanya bagaimana kalau nggak jualan? Seperti visi dari perusahaan, seperti tujuan dari komunitas anti riba, bantu umat bebas hutang riba. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan saya, banyak nggak teman Bapak Ibu yang punya hutang riba? Banyak nggak? Saudara-saudara Bapak Ibu yang punya hutang riba banyak nggak? Banyak. Mungkin tetangganya yang punya hutang riba banyak nggak? Ya sudah, kerjaan kita apa? Bantu mereka, ajak mereka supaya bebas hutang riba. Caranya bagaimana kalau pengen bebas hutang riba? Sederhana, masuk dalam komunitas anti riba, jalankan solusi yang ditawarkan. Solusinya seperti apa? Belanja saja produknya minimal sekali aja seumur hidup. Itu solusinya. Jadi bukan jualan produk, nah. Kita ngajakin orang untuk bebas hutang riba. Banyak sekali, makanya orang yang pengen bebas hutang riba banyak sekali, ada di mana-mana. Nah kalau Bapak Ibu, lah Pak, saya kan masih punya hutang, gak ada masalah. Kan Bapak Ibu ngajakin orang untuk bebas hutang riba, betul? Lah kalau ngajak orang bebas hutang riba bukan berarti kita harus sudah bebas hutang riba. Orang ngajak makan, sudah makan belum? Belum. Belum kan? Iya. Jadi kalau orang ngajak makan belum makan udah apa-apa toh? Enggak apa-apa. Orang ngajak nonton film, kan dia juga belum nonton film. Jadi kalau Bapak Ibu ngajakin orang bebas hutang riba, nggak wajib Bapak Ibu bebas hutang riba, tapi harus punya tujuan yang sama, sama-sama pengen bebas hutang riba. Itulah kenapa kita berada di Karib. Orang yang ada di komunitas anti riba ini bukan orang-orang yang sudah nggak punya hutang riba. Masih banyak yang punya hutang riba, tapi semua yang ada di komunitas anti riba ini punya tujuan yang sama, mau bebas hutang dan riba. Maka tugas Bapak Ibu apa? Tugas Bapak Ibu bukan menjelaskan, menawarkan produk, bukan menjelaskan yang lain-lain, tapi tugas Bapak Ibu adalah mengajak temannya, tetangganya, saudaranya yang pengen bebas hutang riba, pengen dapat motor cash, mobil cash, rumah cash. Nah, kalau Bapak Ibu yang tinggal di Jogja, ya, yang tinggal di Jogja bersyukur. Kenapa? Ya, karena kita sudah sering mengadakan sosialisasi seperti ini. Jadi tugas Bapak Ibu nanti apa? Undang temannya, undang tetangganya, undang saudara pada punya hutang. Ada komunitas yang bantu orang-orang cepat lunas hutang. Ah, masa? Nah, kebetulan besok ada penjelasannya. Datang yuk kita bareng-bareng. Paling-paling orang baru itu kerjanya cuma seperti itu, Bapak Ibu. Ngajakin orang untuk bebas hutang riba, nggak bisa menjelaskan, nggak ada masalah karena ada petugas yang menjelaskan. Ya kan? Bapak Ibu ini keren. Masuk komunitas anti riba, Bapak Ibu langsung jadi nanti ada anak buah saya yang jelasin. Keren nggak? Langsung punya anak buah Bapak Ibu. Yuk, ada komunitas bantu orang-orang bebas hutang riba. Ah masa? Iya, kebetulan besok nih hari Minggu ada penjelasannya. Datang yuk, nanti anak buah saya yang jelasin. Keren nggak? Tapi ya jangan bilang anak buah lah. Ya, jadi itu aja Bapak Ibu. Tugasnya Bapak Ibu cuma begitu. Paling-paling di ruangan ini ya biar ada orang yang menjelaskan. Tidak harus saya, tapi mungkin nanti ada yang lain yang menjelaskan. Tugasnya Bapak Ibu apa? Paling-paling cuma suruh angkat tangan, suruh tepuk tangan. Betul kan? Mau nggak tepuk tangan tapi cuma lunas hutang? Tugasnya cuma tepuk tangan bisa cepat lunas hutang, itu keren di sini. Nih, belanja 2.100.000. Nah, tugas Bapak Ibu adalah mengundang temannya, tetangganya, saudaranya hadir ke pertemuan seperti ini. Biarkan orang lain yang menjelaskan. Dan ketika ada orang lain yang menjelaskan, nanti mungkin yang Bapak Ibu undang tertarik,
Kemudian juga pengen juga bebas hutang riba. Caranya bagaimana? Gampang, belanja produk sekali saja seumur hidup, nggak perlu tiap bulan belanja. Dan ternyata mereka ada yang pengen juga dan kemudian melakukan pembelanjaan, maka ada rezeki yang sudah disiapkan. Namanya bonus penjualan langsung. Nah ini kita kan bicara mau kasih solusi, bukan mau bagi-bagi duit. Jadi jangan berharap di sini ada bagi-bagi duit. Kalau utangnya banyak-banyak kan duitnya siapa yang mau dibagi? Betul kan? Kami di sini kasih solusi. Maka ketika Bapak Ibu undang, ada yang mau si A belanja 2 juta, maka Bapak Ibu dapat bonus penjualan langsungnya berapa? 400.000. Ini bonus harian, artinya hari ini proses selesai, besok bonusnya sudah masuk ke rekening kita. Maka tadi formulir pendaftaran diisi. Ya, nih. Sebenarnya pilihannya bukan cuma satu, bukan hanya 2 juta. Ini pilihan salah satu pilihan. Pilihannya ada 5 Bapak Ibu. Kalau orangnya pilih ada belanja mungkin yang bukan yang basic, kalau 2 juta kan basic, belanjanya reguler. Reguler itu 6 juta, maka bonus penjualan langsungnya 20%, berapa? 1.200.000. Ada lagi yang lain, yang di atasnya namanya bisnis, 14 juta, maka bonusnya 20%, 2.800.000. Di atasnya lagi eksekutif belanjanya 30 juta, dapatnya 6 juta. Sehari dapat 6 juta, mau nggak? Apalagi kalau yang kemudian orangnya pengen mengambil priority kayak saya nih, saya ini priority, maka bonusnya berapa? 12.400.000, keren nggak? Sehari dapat itu, tidurnya sebulan langsung. Bangun. Ya, tuh. Nah, apa sih bedanya ini? Nanti saya jelaskan di akhir ya. Bedanya apa? Basic, regular, business executive. Pak, ini bedanya apa kok beda-beda? Ya, ini nanti yang membedakan adalah rezekinya. Tapi nanti saya jelaskan di sesi akhir. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, wah berarti saya harus bisa mengundang orang sebanyak-banyaknya. Harus ngajak orang sebanyak-banyaknya ya? Kita harus cari-cari orang sebanyak-banyak. Tidak. Ya, tidak harus cari orang sebanyak-banyaknya. Pak, kalau nggak mau ngajak orang, bagaimana? Ya Bapak Ibu nggak cocok di komunitas sendiri, Pak. Karena orang yang ada di komunitas ini adalah orang yang mau berbagi. Kalau Bapak Ibu nggak mau berbagi, ya nggak cocok di sini. Kan itu. Tapi Bapak Ibu di solusi yang kita tawarkan, Bapak Ibu kalau tidak mau ngajak orang sebanyak-banyaknya juga nggak masalah. Tapi Bapak Ibu minimal harus bisa mengajak minimal 2 orang. Supaya komunitas Santi Riba ini juga berkembang. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau ngajak siapa-siapa, maka nggak cocok masuk di komunitas ini. Ya. Jadi paling tidak ngajak berapa orang? 2. Nah, anggaplah contohnya nih, ya. Kalau Bapak Ibu bisa ajak 2 orang, nanti ada bonus-bonus yang lain. Minimal kalau Bapak Ibu bisa ajak 2 orang. Kalau ini kok enggak jalan. Nah, ya, kalau kita bisa ngajak 2 orang misalnya nih, si A dan si B. Tapi kita bisa ngajak si A, dapat berapa persen tadi? 20%. Ngajak si B dapat 20% lagi. Maka selain dapat itu masih ada bonus yang lain. Apa namanya? Bonus pengembangan. Bonus pengembangan itu besarnya 50.000 per pasang. Dan ini adalah bonus mingguan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah bisa mengajak 2 orang, berarti sudah berkembang nih. Maka selain dapat bonus sponsor tadi, bonus penjualan langsung, Bapak Ibu juga ada bonus pengembangan 50.000. Nah, dari 2 ini berarti Bapak Ibu terus sekarang bagaimana selanjutnya? Bapak Ibu bantu si yang 2 orang ini supaya paling tidak yang 2 orang yang Bapak Ibu ajak ini juga bisa mengajak paling tidak 2 orang. Kan gitu. Anggaplah misalnya si A ini bisa ngajak baru 1, si B juga 1. Artinya bahwa di si A ini sudah berkembang, si B juga sudah berkembang. Maka Anda dapat apa? Anda juga ada dapat bonus pengembangan besarnya berapa? 50.000. Dan seterusnya pasti semakin lama perkembangannya akan semakin banyak. Maka bonus Bapak Ibu juga akan semakin banyak. Ya, bonus pengembangan. Dan dalam 1 hari
perusahaan akan membayarkan kepada kita maksimal 12 pasang per hari. 12 pasang artinya 12 kali 50.000, 600.000 per hari. Karena ini bonus mingguan, maka seminggu 4.200.000. Cukup belum kalau seminggu 4.200.000? Atau kalau dia akumulasi sebulan bisa 18 juta. Kira-kira udah cukup belum 18 juta? Cukup ya? Sederhana sekali. Ya, 18 juta sebulan udah cukup ya? Ya, alhamdulillah lah kalau yang sudah cukup ya. Ya, ini baru masih kecil. Dan ini berkembang terus, maka Bapak Ibu bisa potensi-potensi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, terus di mana itu tadi katanya ada motor, ada mobil, rumah gratis, itu bagaimana? Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, sebelah kiri ini. Sebelah kiri sudah ada berapa? 3 ya. Sebelah kanan ada berapa? 2. Kira-kira kalau ini berkembang kan ini nambah, ini juga berkembang, ini nambah, betul kan? Iya. Dan nanti Bapak Ibu, ya, kalau sudah mencapai sebelah kiri ini paling nggak 200, sebelah kanan ini 200, maka Bapak Ibu akan diberikan hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya umroh, atau hadiahnya motor, atau uang senilai 20 juta. Kabar baiknya, sekarang nggak perlu nunggu 200, 100 kiri, 100 kanan, atau 100 pasang pun Bapak Ibu sudah dapatkan 20 juta. Sudah cukup belum nih? Belum. Masih ingin dapat mobil yang 150 juta? Rumah. Nah, kalau ingin dapat mobil yang 150 juta, sekarang nggak perlu nunggu 300 kiri, 700 kanan. Bapak Ibu cukup 300 kiri, 300 kanan pun sudah bisa dapat mobil 150 juta. Lanjutkan lagi sampai 3.000 kiri, 3.000 kanan, Bapak Ibu dapat Pajero 500 juta. Dan sekarang juga nggak perlu sampai 3.000, tapi cukup 1.500 pun Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan mobil senilai 500 juta. Nah, sekarang nih, seandainya berhenti di sini, kita hitung udah dapat berapa ini? 670 juta, betul nggak? Utangnya lunas belum? Lunas. Beres berarti ya? Gampang nggak? Gampang, baru berapa jam udah lunas utangnya. Nah, lanjut lagi kalau pengen dapat rumah yang 1 miliar bagaimana? Nggak perlu 5.000 pasang, cukup 3.000 pasang. Bapak Ibu sudah pilih nih rumah 1 miliar. Berapa ini jumlahnya semuanya kalau dijumlahkan nih? 20 juta tambah 150 tambah 5. 1,67 miliar. 1,67 miliar. Asik nggak? Asik. Sudah kebayang punya uang segitu? Iya, Pak. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, 1,67 miliar ini bisa Bapak Ibu dapatkan hanya dalam waktu 1 tahun, dengan kerja santai. Sambil saya lihat matanya ada yang tambah curiga. Ini ngapusi, jangan doi kalau nggak kapusan awet. Aku nyambut gawe puluhan tahun utangnya sing muda-muda kayak gini 1,67 miliar setahun kerja santai iki piye ceritane. Betul enggak? Iya. Enggak apa-apa Bapak Ibu lanjutkan curiganya. Karena kalau Bapak Ibu curiga pasti memperhatikan, betul enggak? Iya. Nah, Bapak Ibu kerja santai itu gimana? Tadi kerjanya minimal ngajak berapa orang? 2 orang, Bapak Ibu. Ngajak 2 orang, pengennya dapat 1,67 miliar setahun. Oke, kalau Bapak Ibu pengen dapat 1,67 miliar dalam 1 tahun, Bapak Ibu ajak 2 orang, tapi Bapak Ibu harus selesaikan dalam waktu 1 bulan. Ngajak 2 orang, selesai 1 bulan, insya Allah setahun dapat 1,67 miliar. Mau nggak? Mau. Oh, ini serius ini. Kerjanya cuma begini, iya. Ngajak 2 orang, selesaikan dalam waktu 1 bulan. Contohnya, namanya siapa Bu? Bu Budi. Bu siapa Bu? Bu Win. Bu Budi, Bu Win. Ya misalnya begini, saya mau nih 1 tahun 1,67 miliar. Oke kalau begitu,
Maka saya harus selesaikan ngajak 2 orang dalam waktu 1 bulan. 1 bulan pertama saya langsung bisa ngajak Bu Budi sama Bu Win. 1 bulan nih. Karena teman saya yang punya utang banyak banget. Saya cuma ngajak 2. Kan pekerjaan mudah itu, santai Pak. Kalau saya ngotot sehari saya temui 10 orang, 10 orang, 10 orang, sebulan saya ketemu 300 orang, masuk 2 aja nggak ada. Betul kan? Iya. Jangan-jangan baru nemuin 10 orang pertama aja sudah ada 2 langsung. Jadi Bapak Ibu, ini kerja santai sudah. Sehari 2 aja 60 orang, masuk 2 nggak ada. Iya. Berarti semua orang kalau nggak ada berarti ya semua senang utang aja. Nah, ajak 2 nih, Bu Budi, Bu Win. Bu Budi tadi. Nah, terus kemudian ini 1 bulan selesai. Sudah, saya selesai kan? Nah, saya tinggal tanya Bu Budi, mau nggak dapat 1,67 miliar dalam waktu 1 tahun? Kalau Bu Budi mau, kerjaan Bu Budi gampang. Bu Budi harus bisa ajak 2 orang yang pengen seperti Bu Budi. Kan gitu nih. Akhirnya Bu Budi, sebulan aja selesaikan itu. Cuma itu aja, iya Bu Budi, kerjakan itu. Apa Bu Budi semangat, wah 1,5, kebayang 1,6. Pas ngomong sama orang yang baik 1,6 terus pakai semangat. Loh iya, akhirnya 1 bulan Bu Budi bisa ngajak 2 orang. Bu Win juga bisa ngajak 2 orang. Begitu seterusnya. Nanti Bu Budi juga nanya orang itu, kamu pengen dapat 1,67 miliar setahun, cara gimana? Kamu harus bisa ngajak 2 orang dan selesai dalam 1 bulan. Cuma itu aja kerjanya. Kira-kira itu pekerjaan berat nggak? Enggak. Kira-kira pekerjaan berat nggak? Kayaknya jawab enggak aja malah berat. Ini pekerjaan nggak berat tapi jawab enggak itu loh rasa-rasen gitu. Ya. Nah sekarang kita lihat nih hitung-hitungannya ya, hitung-hitungannya. Kok bisa yang benar? Nah ini, tadi 1 bulan kita bisa ngajak 2 orang. Maka kalau 1 tahun itu berapa bulan? 12 bulan. Maka ini ada 1 sampai 12 itu artinya ini 12 bulan. Ya, 12 bulan. Bulan pertama saya bisa mengajak 2 orang. Tadi Bu Budi sama Bu Win 2 orang, betul kan? Nah, ketika saya bisa mengajak 2 orang, berarti sudah ada berapa pasang? 1, karena 1 kiri, 1 kanan, betul kan? Ya, berarti ngajak 2 orang berarti berapa pasang? 2 dikurangi 1 sama dengan 1 pasang. Ini hitungnya ini 2 dikurangi 1 sama dengan 1 pasang. Kemudian bulan kedua, ini ada Bu Budi sama Bu Win, masing-masing ngajak 2. Berarti ada berapa orang yang baru? Ada 4 orang yang baru. Jadi selama 2 bulan sudah ada berapa orang? 6. 2 ditambah 4. Betul kan? 6 dibagi 2 sama dengan berapa? 3 pasang, 3 kiri, 3 kanan. Atau 4 dikurangi 1 sama dengan 3 pasang. Jadi ngitung pasangannya begitu, pakai gambar 4 kurangi 1. Kemudian yang 4 orang tadi, nih 4 orang ini masing-masing bisa ngajak 2. Maka ada berapa orang yang baru? Ada 8 orang yang baru. Maka selama 3 bulan jumlahnya sudah berapa? 14. 14 dibagi 2 7. Berarti 7 kiri, 7 kanan. Maka jumlah pasangannya bulan ketiga adalah 8 dikurangi 1 sama dengan 7 pasang. Paham ya? Jadi ngitung pasangannya tinggal ini pokoknya dikurangi 1, kurangi 1, kurangi 1 saja. Maka bulan keempat yang 8 orang masing-masing ngajak 2 jadi 16. Yang 16 masing-masing ngajak 2, maka bulan kelima sudah ada berapa? 32. Jumlah pasangannya 32 dikurangi 1, 31 pasang. Bulan ke-6 sudah 64 dan seterusnya. Pokoknya kelipatan 2 terus. Maka di bulan ke-12 ketemunya udah 4096. Atau kalau jumlah pasangannya 4096 dikurangi 1 sama dengan 4095 pasang. Paham sampai di sini? Apa kabar? Merdeka. Nah, Bapak Ibu sekarang kita lihat. Tadi Sarah dapat motor berapa pasang? 100 ya, ingat-ingat ya, ini ada 100, 300, 1500, 3000. Nah, Sarah dapat motor 100 pasang. 100 pasang berarti bulan ke berapa? Yang ke-7.
Karena di bulan ke-7 ini sudah 128 kurangi 1, 127 pasang. Berarti bulan ke-7 Bapak Ibu dapat hadiah umroh atau motor atau uang 20 juta. Jadi kalau punya motor nggak usah kredit 3 tahun. Yang udah terlanjur yang baru, kemarin Pak saya baru DP Pak. Udah kembaliin aja Pak, nggak jadi. Kenapa? 7 bulan lagi saya dapat motor. Ini kerjanya santai loh. Santai nggak tadi kerjanya kayak gini? Santai lah. Ya kemudian pengen dapat mobil berapa pasang? 300 pasang berarti berapa? 9. Karena di bulan ke-9 sudah ada 512 dikurangi 1, 511 pasang. Jadi 9 bulan yang akan datang Bapak Ibu sudah punya mobil senilai 150 juta. Pengen dapat Pajero? Berapa pasang tadi? 1.500 pasang. 1.500 pasang bulan ke berapa? Bulan ke-11. Karena bulan ke-11 sudah 2.047 pasang. Jadi bulan ke-11 dapat Pajero. Ini siapa yang datang baru bersama pasangannya? Ada nggak? Atau datang sendiri? Oh yang datang bersama Bapak coba ya, Bapak bersama pasangan berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ibu-ibu berapa? Yang ibu-ibu yang datang bersama pasangan berapa? 1, 2, oh 15. Ya, yang datang bersama pasangan sama-sama dengerin gampang. Kalau yang datang sendirian nanti pulang, Pak kita 11 bulan bisa loh dapat Pajero. Bapaknya langsung dipegang. Kamu dari mana? Kristal itu kok kamu malah jadi kayak gitu? Bahaya, udah lah. Maka nanti kalau sampai rumah suaminya nggak percaya, diajak ke sini, ya. Ya, saya nggak usah jelasin sendiri, Pak. Biar kita sama-sama panasnya nanti Bapak. Ya. Nah, kalau pengen dapat rumah tadi syaratnya berapa pasang? 3.000. Berarti bulan ke berapa? Bulan ke-12, karena bulan ke-12 sudah 4.095 pasang. Yang tepuk tangan percaya, ya nggak tepuk tangan kayaknya belum percaya. Ya, nggak apa-apa, ya. Nah Pak, wah perusahaan kok bisa ngasih segitu banyak, apa perusahaan nggak rugi? Benar nggak? Mungkin kebayang seperti itu nggak? Iya. Oh perusahaan rugi. Lah, mikirkan Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu aja belum beres gitu. Tapi kalau mau pengen tahu perusahaan ini saya hitung, nggak usah yang 4.000 pasang, yang 3.000 pasang aja sederhana tadi. 3.000 kiri, 3.000 kanan, 3.000 kiri, 3.000 kanan, berarti berapa totalnya? 6.000, betul nggak? Setiap orang yang pengen mendapatkan solusi di sini, belanja minimal berapa? 2 juta. 6.000 kali 2 juta berapa? Bingung loh? Oke, bukan, itu berapa? 12 miliar. Perusahaan ada uang masuk 12 miliar. Yang dibagikan totalnya berapa? Masih masuk akal nggak? Ya, kadang-kadang orang tuh sok sosial malah mikir perusahaan. Itu perusahaan apa nggak rugi ya? Perusahaan itu biar perusahaan lah. Nggak apa-apa sih bercanda ya. Tapi banyak orang bertanya begitu wajar. Banyak yang bertanya begitu. Betul kan? Ayo masuk akal perusahaan apa nggak rugi? Gitu aja. Itu paling gampang lah. Ya. Nah Bapak Ibu, siapa yang pengen lebih cepat? Nggak perlu setahun, mau lebih cepat dari 1 tahun. Coba katakan yang pengen lebih cepat. Woi banyak ya semua lebih cepat ya. Gampang caranya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau lebih cepat, caranya bagaimana? Ngajak 2 orang ngapain harus 1 bulan? Selesaikan aja 1 minggu, betul nggak? Bapak-bapak tinggal pamit sama istrinya, Bu, saya seminggu nggak pulang, ngapain? Ada tugas penting ini bos harus selesaikan 1 minggu, ya begitu aja. Ya kan? Coba Bapak Ibu, kalau seminggu Bapak Ibu bisa ajak 2 orang dan timnya juga semua seminggu 2, maka teori yang 12 bulan berubah jadi 12 minggu. 12 minggu itu berapa bulan?
3 bulan Bapak Ibu. Maka ketika Bapak Ibu, bapak-bapak yang pamit sama istrinya, Bu, aku seminggu gak pulang. Mana rahasia apa itu gak seperti. Tiba-tiba 3 bulan dapat mobil, dapat pajero, dapat rumah. Kok cepet banget. Terus istrinya paling tanya, Pak, kapan pergi lagi seminggu? Benar nggak? Loh saya itu loh, benar nih. Saya ini dulu kalau sebelum COVID nih, kalau saya nggak kemana-mana, istri saya malah nanya kok. Iya, karena kalau setiap saya pergi ada hasilnya kan gitu ya. Iya, kalau nggak pergi-pergi khawatir juga. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah sok harmonis keluarganya kalau memang belum saatnya ya. Ya berjuang dulu lah ya. Berjuang dulu. Jadi mau cepet, gampang. Seminggu dua, 3 bulan Bapak Ibu beres. Maka kalau Bapak Ibu yang sekarang rumahnya mau disita, tenang aja Pak, nggak apa-apa. Tunda dulu 3 bulan. Ya kan? Iya. Main ke showroom, lihat pajero. Harganya berapa? Ini malah. Gak apa-apa Pak, saya pilih tolong 3 bulan lagi ya saya beli. Gampang Pak gitu. Benar nggak? Lalu tinggal kemudian kita action kan? Atau enggak, kalau enggak Bapak Ibu ke pengembang, ke perumahan, lihat rumah-rumah mana yang harganya 1 miliar Pak. Ini nggak ada Pak, di sini maksimal 800 juta udah nggak apa-apa, saya beli 1 miliar Pak. 3 bulan lagi saya bayar. Benar? Gampang Pak, makanya jangan heran saya punya utang 3 miliar nggak nyampe setahun lunas Pak. Karena 3 bulan pun kita bisa dapat segitu. Betul kan? Iya. Apalagi kalau Bapak kerja, Pak, kalau sebulan 2 kecil bagi saya bisa Pak sebulan 4. Kalau Bapak bisa sebulan 4 juga keren Pak. Timnya juga sama semua sebulan 4. Maka yang terjadi bagaimana? Nih, 6 bulan tuh beres Pak perusahaan. Betul kan? Jadi Bapak Ibu mau cepat mau lambat, ini bukan urusan waktu, tapi urusan Bapak Ibu seberapa besar Bapak Ibu berusaha. Betul kan? Apa kabar? Merdeka. Nah, ya Allah. Jadi ya, ada juga yang sambil merem-merem gitu. Kalau bos seneng aja pokoknya. Ya, jadi merdeka. Karena begini, kalau di teori hipno itu, kalau orang dalam kondisi trans, ya, saya pernah belajar, tapi saya nggak pintar hipno ya. Tapi saya pernah belajar, orang kalau kondisi trans itu antara sadar dan tidak sadar, itu ilmunya cepat masuk. Maka yang begini apa kabar? Merdeka itu beres. Minimal 3 bulan dapat mobil. Amin. Nah, Bapak Ibu, sekarang hitung-hitungan Bapak Ibu. Anggaplah tadi setahun Bapak Ibu dapat 1,67 miliar. Coba kita hitung. Kalau Bapak Ibu dapat 1,67 miliar dalam 1 tahun, maka sebenarnya Bapak Ibu setara punya penghasilan 139 juta per bulan. Kebayang nggak Bapak Ibu punya penghasilan 139 juta sebulan? Nggak pernah kebayang belum? Baru sekarang mungkin baru kebayang. Betul kan? Karena kalau di tempat yang lain 130, saya pun dulu juga begitu Pak. Maka tadi saya cerita, saya punya restoran nasi cuma 80 juta Pak, modalnya besar. Kok bayar 139 juta? Berat Pak. Tapi di sini insya Allah nggak berat. Ya, di sini Bapak Ibu sangat mungkin untuk bisa mendapatkan. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu tadi saya udah bilang itu kerja santai. Bapak Ibu mau lebih santai Pak, saya mau lebih santai Pak. Kalau mau lebih santai gimana? Ya biar dapatnya nggak perlu setahun lah, 2 tahun juga nggak apa-apa. Kalau mau 2 tahun ya udah. Coba kalau Bapak Ibu selesaikan di dalam waktu 2 tahun itu Bapak Ibu setara dengan punya penghasilan 69 juta per bulan. Kalau mau lebih lama lagi Pak, waduh malah yang dicari lama-lama lagi. 3 tahun. 3 tahun pun setara dengan 46 juta per bulan. Yang lebih lama lagi masih ada enggak Pak? Sudah saya buatkan ini 5 tahun lah. Naruh jalur wes menah ya serasa ngopo-ngopo wes lah. Ya, 5 tahun berapa? 27 juta per bulan Bapak Ibu. Itu 5 tahun. Jadi kalau orang pengen punya penghasilan 27 juta banyak yang di luar sana berat Pak. Kalau yang karyawan-karyawan banyak nggak kemarin mau ditetapkan UMK atau UMP itu ya pada demo, betul kan? Minta naik gaji Pak, demo begitu. Padahal mereka naik gaji mau jadi berapa? Iya kan? Iya.
Kalau di sini Bapak Ibu 5 tahun kerja kan berarti 5 bulan baru dapat 2 orang. Itu wong super pesat. Benar. Iya, ini luar biasa Bapak Ibu. Maka super malas pun masih gajiannya besar. Ya. Kepala dinas ya, kepala dinas saja nggak nyampe segini kan. Jadi kalau Bapak Ibu 5 tahun aja 27 juta per bulan. Kepala dinas kira-kira berapa penghasilannya? Gajian berapa? Hah? 15. Berarti Bapak Ibu nggak boleh minder sama kepala dinas. Kepala dinas berapa tahun Pak? Saya udah kerja 20 tahun kepala dinas. 20 tahun saya Pak di sini super malas saja 5 tahun bisa. Ini bukan gitu. Enggak. Tapi ini faktanya begitu. Nah, percayalah ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk sukses. Nah, sekarang saya mau tanya lagi Bapak Ibu, kalau dapat 1,67 miliar, pengennya dapatnya sekali atau mau berkali-kali? Yang benar. Siapa yang mau berkali-kali coba? Woi, luar biasa, semua mau berkali-kali. Kalau mau berkali-kali bagaimana caranya? Gampang Bapak Ibu. Tadi di awal sudah saya jelaskan pilihannya ada 5. Ada basic, regular, bisnis, eksekutif, priority. Kalau basic tadi belanjanya 2 juta, maka Bapak Ibu punya kesempatan penghasilan per harinya Rp600.000. Dan Bapak Ibu punya kesempatan dapat 1 motor, 1 mobil, 1 pajero, 1 rumah atau senilai 1,67 miliar. Kalau Bapak Ibu mau dapat lebih banyak lagi, ada di atasnya reguler. Reguler itu belanjanya 6 juta. 6 juta berarti punya potensi penghasilan 1.800.000 per hari. Dan Bapak Ibu punya kesempatan dapat motor, mobil, pajero, rumah masing-masing 3 kali. Kalau mau 7 kali, Bapak Ibu silahkan pilih yang bisnis, belanjanya 14 juta. Berarti Bapak Ibu punya potensi penghasilan per harinya 4.200.000. Dan berarti punya kesempatan motor, mobil, pajero, rumah masing-masing 7 kali. Kalau eksekutif belanja 30 juta, Bapak Ibu punya potensi penghasilan 9 juta per hari dan punya kesempatan untuk mendapatkan masing-masing 15 kali. Kalau pengen kayak saya kan? Ambillah priority. Kalau pengen kayak saya ngambilnya besok ya nggak akan ketemu kan? Ya, jadi kalau mau kayak saya ya ambillah yang priority. Priority sekarang berapa? 62 juta. Kesempatan punya penghasilan 18.600.000 per hari. Dan kesempatannya bisa dapat motornya 31 kali, mobilnya 31 kali, pajero 31 kali. Dan makanya kalau melihat saya nggak usah heran-heran, biasa saja, karena saya priority gitu, ya kan? Iya. Maka apa yang saya dapatkan sekarang, ini sekarang sudah 24 ya, nanti dihitung ya. 24 motor Pak, jatahnya berapa tadi? 31. 31. Berarti masih kurang berapa? Kurang 7. Mobilionya 18, jatahnya 31, masih kurang 13. Pajeronya masih kurang 18. Rumahnya aja baru 7, masih kurang 24. Jadi yang saya peroleh sudah banyak belum? Karena dari total 51 miliar ini kalau dijumlahkan tadi berapa ya? 17 miliar yang baru saya dapat. Masih kurang banyak. Ya, karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu utangnya banyak, gajinya banyak. Kira-kira Bapak Ibu impiannya besar atau kecil? Besar. Kalau impian Bapak Ibu besar, maka Bapak Ibu harus siapkan wadahnya yang besar. Ya kan? Wadahnya besar. Kalau bisa priority, tapi nggak usah besok karena pengen priority langsung ke BPR, nggak usah. Ya, dilarang. Ya, kalau mau priority jual boleh. Ya, nggak usah hutang. Kalau Bapak harus hutang, Bapak Ibu mending ambil yang Bapak Ibu mampu. Ya, itu karena harus dimulainya dengan baik supaya rezekinya berkah. Ya, itu jangan memaksakan diri harus hutang. Tapi kalau jual boleh. Dulu saya ngasih mas kawinnya itu mas 10 kilo ya. Toko mas kawin apa? Boleh nggak mas kawin dijual boleh? Boleh. Boleh nggak sih Pak Ustaz? Boleh ya? Kan kalau jual mas kawin boleh ya? Boleh nggak sih? Nggak ngerti saya. Boleh? Ya udah nggak apa-apa. Kalau jual mas kawin boleh kan nggak apa-apa. Itu tidak membatalkan perkawinan ya.
Ya cincin kawin apa-apa ya boleh lah, itu dijual dulu lah. Kalau misal nggak ada ya ada cincin kawin ya sudah lah, lumayan lah, telung gram bisa tadi lah gitu. Itu Bapak Ibu. Ya tapi jangan utang. Kalau utang mertua, oh boleh. Utang ke mertua, kan utang mertua kan nggak pakai bunga pasti, betul kan? Ya paling-paling resikonya nanti balik-baliknya anaknya dijalur. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tahu kondisi kita hari ini itu akibat keputusan-keputusan kita di masa lalu. Dan kondisi kita yang akan datang sangat dipengaruhi oleh keputusan kita saat ini. Kira-kira Bapak Ibu, kondisi yang akan datang kira-kira Bapak Ibu mau lebih baik lah? Mau. Coba siapa yang benar-benar serius untuk masuk utang ribanya? Wah, ini cocok beneran ini ya. Ya, siapa yang mau bersama-sama dengan komunitas anti riba untuk solusinya? Biasa tepuk tangan buat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, terakhir saya cerita aja lah. Real, saya tutup dengan cerita aja. Ya, saya tutup dengan cerita. Ya, ini penting nih cerita ini. Karena cerita inilah, karena begini Bapak Ibu, siapapun, setiap orang ketika mendapatkan informasi, dia bisa menganggap informasi itu, menilai informasi itu secara positif ataupun secara negatif. Betul kan? Ya. Dapat informasi A, itu tergantung kita mau diterima secara positif atau negatif. Itu tergantung dari setelan pikiran kita, atau tergantung dari mindset kita. Ya. Dan mindset kita ini sangat berpengaruh juga terhadap kesuksesan kita. Jadi ada satu cerita, ini menutup cerita. Ada satu cerita seorang pengusaha sepatu, dan dia ingin memasarkan sepatunya. Pilihannya apakah ingin memasarkan sepatunya ke Papua dan ke Jakarta. Tapi sebelum itu dipasarkan, ya, dia merekrut 2 orang untuk melakukan survei. Anggaplah yang satu itu si pesimis dan yang satu si optimis. 2 orang ini sama-sama dipanggil untuk melakukan survei di Papua dan di Jakarta. Maka surveilah mereka. Singkat cerita, setelah selesai survei, maka 2 orang ini, si pesimis dan si optimis, dipanggil dulu lah si pesimis. Hai pesimis, bagaimana hasil surveimu di Papua? Si pesimis jawab, berat bos. Loh, kenapa berat? Di Papua saya lihat gak ada orang pakai sepatu bos. Jadi kalau kita masarkan sepatu di Papua, siapa yang mau beli bos? Oh gitu ya. Nah, terus kalau di Jakarta bagaimana? Berat bos. Loh kok berat? Di Jakarta orang pada pakai sepatu semua bos. Jadi kalau kita jualan sepatu di Jakarta, semua orang pada punya. Jadi siapa yang mau beli? Betul kan? Itu kata si pesimis. Jadi kesimpulannya bagaimana? Udah bos, ganti usaha aja lah, yang lain-lain aja deh, jangan yang ini, susah bos. Malah suruh ganti usaha. Kemudian dipanggil lah si optimis. Optimis, bagaimana hasil surveimu di Papua? Papua bos, luar biasa. Loh kok luar biasa? Iya, di Papua bos, belum ada orang yang pakai sepatu bos. Jadi kalau kita bisa mengedukasi mereka tentang pentingnya menggunakan sepatu, maka nanti orang Papua akan berbondong-bondong beli sepatu kita bos. Nah, terus kalau di Jakarta bagaimana? Jakarta bos, luar biasa bos. Di Jakarta orang udah pakai sepatu semua. Jadi kita sudah tidak perlu mengedukasi pentingnya pakai sepatu. Tinggal kita kasih tahu kepada mereka apa kelebihan sepatu kita. Dan kalau mereka tahu kelebihan sepatu kita, maka mereka berbondong-bondong akan membeli sepatu kita. Dua orang, yang satu pesimis, yang satu optimis, di tempat yang sama, maka si pesimis melihat masalah dalam setiap peluang, tapi si optimis akan melihat kesempatan dalam setiap peluang, atau melihat peluang dalam setiap kesempatan. Itu bedanya Bapak Ibu.
Dan di ruangan ini saya nggak ngerti, Bapak Ibu termasuk orang yang optimis apa yang pesimis. Tapi kalau saya lihat mata wajahnya, ini adalah orang-orang yang optimis semuanya. Dan sebagai bukti Bapak Ibu, Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ruangan ini, yang baru pertama kali mendapatkan informasi ini, bahwa Bapak Ibu yang optimis, saya undang untuk maju ke depan. Silahkan Bapak Ibu yang optimis, ya, untuk maju ke depan. Tiba-tiba jadi pesimis. Silakan, silakan maju. Maju Mbak. Ya. Ibunya diajak enggak apa-apa. Ya, oke. Ibunya diajak. Ya. Boleh di mana? Oh, ini banyak banget. Itu aja, Pak. Yang baru pertama kali dulu aja, yang baru pertama kali. Yang baru pertama lah hadir belum masuk dalam komunitas santri, Pak, silakan.